Iya kan itu juga nggak salah juga ya Derion, karena Jibril kan bisa ngomong ya, dan di Al-Quran pun dijelaskan bahwa Jibril ini menyampaikan kabar gembira dan juga membawakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nabi Isa ini beriman, Derion. Enggak, oke. Sekarang bagaimana dengan ini? Hmm. Ini doa Muhammad kepada Hasan ibn Sabit. Ini salah satu sahabatnya Nabi. Iya. Dia berdoa, ya Allah, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Maksudnya apa? Iya, itu minta. Minta apa? Minta untuk diperkuat. Oleh Ruhul Kudus itu udah jelas, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Itu doa untuk meminta Allah supaya malaikat Jibril memperkuat Hasan sebagai cucu Nabi. Gini dulu, Aderion tahu nggak Hasan Ibnu Sabit itu siapa? Apa yang sering dilakukan oleh Hasan ini sehingga Nabi minta supaya dikuatkan Ruhul Kudus? Tahu nggak si Hasan ini siapa? Sahabatnya, dia seorang penyair. Seorang penyair. Betul. Jadi supaya syairnya jangan tergelincir kepada hal-hal yang akan sesat, sehingga minta supaya dia diperkuat dengan Ruhul Kudus. Gimana tuh? Maksudnya diapain? Dengan hubungan dengan syair, Ruhul Kudus ngapainin Hasan lah? Loh, kalau ditanya detail begitu, siapa yang bisa jawab? Ya paling dituntun lidahnya supaya nggak kena musyrik atau melenceng kalau sucian Allah. Iya kan udah jelas tuh syairnya itu sehingga tidak menyesatkan orang gitu loh. Tahu kalau kamu udah tahu kenapa kau sekarang bilang gimana? Saya tahu. Saya kan nanya. Tadi udah dijelasin. Saya tadi udah jelasin. Terus ditanya lagi, gimana caranya? Lah sekarang gimana caranya malaikat kerja? Siapa yang tahu? Ya muter-muter dong nanya. Iya, kalau gimana caranya malaikat kerja, Anda pun saya tanya nggak akan bisa jawab. Bagaimana caranya kerja Mikail? Baik, artinya kami perkuat di sini pun bukan dalam arti dia serta-merta disampaikan wahyu, toh? Ya dibimbing, bisa wahyu, bisa ilham, apapun itu. Karena Al-Qurannya dulu deh, yang Jibril ini deh, kita kasih lihat dulu. Ya, kalau iya kan justru kan gini, kalau kalian mengartikan perkuat ini pemberian wahyu, bagaimana dengan Hasan? Ini lo lihat dulu di sini supaya paham. Gua cari ke amunisi gua di Hakikat Ruh. Kita lalu ke ini, ke An-Nahl ayat 102. Surat keberapa? An-Nahl ayat 102. Surat keberapa? Gue nggak hafal. An-Nahl itu surat berapa? An-Nahl surat berapa ya? 13 apa? Kristenan ya, bukan hafal nama suratnya, nah hafal nomornya dia. Udah, berarti gue cari dulu nih. An-Nahl. Enggak gampang zaman digital kok. 16. Iya, ke 16. Nah, dilihat di situ ada Rion, gitu loh. Gue seneng nih kalau misalnya kekristenan sudah mulai mengimani satu persatu dalil Al-Quran. Bro, sorry, ini gue bukan dalam rangka mengimani Quran. Kalau gue tarik nih, share screen gue. Loh, enggak mengimani? Enggak, gue imani lah. Kenapa dibawa? Loh, ya ini kan namanya diskusi lintas agama. Gue aja ngebawa Biblos tuh gue mengimani loh. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Loh, kok nggak boleh gue mengimani Biblos? Tapi nanti saya lagi mau membahas Quranmu, saya dibilang Islam, harus mengimani. Ya enggak. Iya kan lagi belajar, ya nggak apa-apa kan, ini anggapan kita. Kalau ada yang belum merasa ya belum dapat hidayah aja itu. Lanjut aja. Saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak beriman dengan apa? Saya nggak beriman, saya lagi mau belajar sama dia. Ya itu udah belajar, itu kan menuju. Lanjut. Nggak, Oke, gini. Ya udah gue yang siasin deh. Kita ambil titik tengah dulu ya. Nabi Isa menerima Injil. Itu ada koreksi nggak dari Aderion? Ya itu dia pertanyaan saya. Bagaimana pewahyuannya? Nabi Isa menerima Injil itu nggak dibantah ya? Menurunkan, bukan Nabi Isa menerima Injil itu bukan tentang dibantahnya. Gue mau tahu maksudnya apa. Gue udah bukan. Ini aku share screen dulu ya. Tadi soalnya masih kepotong bentar. Ini kita ke An-Nahl ya. Nah, ini An-Nahl. Boleh gitu. Enggak, lu harus tahu dulu. Jadi ini jangan mau kejawab tiba-tiba lu ganti topik. Siapa yang ganti topik? Pas gitu di sini. Nah, ini ya. Nah, kita buka di Tokped aja. Lu bisa beli ayatnya di sini. Ada Rion. Biasa aja ngomong beli-beli, maksudnya apa sih? Tokopedia ini.com. Lanjut. Ya, oke, di sini ya, kita langsung terjemahannya aja. Katakanlah Rohul Kudus dalam kurung Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati. Sorry. Mungkin pertanyaannya kamu nggak dapat. Saya mau yang saya tanya. Tadi kan ditanya kenapa Hasan memperkuatnya bagaimana. Di sini dijelaskan untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira.
Jadi Ya, nanti ini- kehasan itu apa? Peneguhan hatinya, kemudian menjadi petunjuk baginya. Nggak nyambung. Serta nanti dibawakan untuk Hasan, sang penyair Nggak mau. muslim ini. Saya mau kamu kan begini loh. Enak kan kalau kita jawab pakai dalil? Kamu itu menjawab tapi tidak bertanggung jawab. Oh, Beda. kok nggak bertanggung jawab? Ini ayat Quran Satu untuk tambah bawain. satu kamu bilang 4. Nah, kayak gitulah kamu. Kamu nggak Apa bertanggung yang jawab. 4? Mana? Iya, Apanya itu yang kamu. 4? Kamu menjawab misalnya 1 tambah 1 4. Kamu sudah menjawab tapi nggak bertanggung jawab. Ini salahnya. Betul. Loh, kamu ini menjawab. Roh Kudus kan ini fungsinya udah dikasih tahu Apa? untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Itu loh. Yang saya tanya, kamu jelaskan. Mira. Nah, diambil salah satu ini untuk Hasan ketika Bisa dia mencair. perkuat. Isa itu diperkuat dengan Ruhul Kudus dalam artinya apa? Nah, ini kan di sini dijelasin fungsinya tuh. Apa? Berarti salah satu fungsinya akan menjadi Ini arti untuk share ayat screen. itu. Kok share screen kecil sih? Apa? Share screen-nya di full screen coba. Full screen. Gua nggak kelihatan. Ah, Oh, nggak kelihatan gua. ya. Ya gedein aja tuh. Ruhul Kudus, Ah. Ruhul Kudus menurunkan Al-Qur'an ya, bukan pertanyaan gua. Terusin dong, terus. Dengan kebenaran untuk meneguhkan orang yang Koma beriman. untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman apa dan dan menjadi petunjuk. apa itu petunjuk? Nah, kabar gembira. Ya, Jadi apa itu? fungsinya ada 4. Fungsi Pertama apa? nurunin Al-Quran. Fungsi apa? Fungsi apa? Fungsi Fungsinya Jibril, fungsinya Ruhul Kudus ini loh. Bentar, ini kok Aderion gaya tanyanya kayak Fungsi apa itu merujuk ke Quran bukan ke Ini Jibril. merujuk ke Quran apanya? Penurunan Al-Qurannya. Untuk meneguhkan orang yang telah beriman itu Al-Quran atau Jibril yang saya tanya? Jibrilnya lah. Ini ada koma di sini. Yang menjadi petunjuk itu Al-Quran atau Jibril? Yang menjadi petunjuk itu ya ke Jibril lagi. Astagfirullah, kamu ini parah banget. Ini lihat dong di sini Yang Derion. Ini tuh adalah Al-Quran atau Jibril? ayat 97 sama juga. Jangan gitu kamu yang menjadi petunjuk. Ini sama, ini 2 ayat ini menerangkan fungsi Jibril. Lo perhatiin di sini, my brother. Ayat tadi. Ah, nih. Ini sama ini. Ini ada 2 dalil yang menegaskan fungsinya Jibril gitu loh. Jadi Rohul Kudus itu ada fungsinya, pelayan bagi kami. Ayat tadi. Tahu nggak? Rohul Kudus itu pelayan bagi kami. Ayat tadi gini ya Pak ya nih. Ini Nah, nih, lu mau yang mana? 2 ini sama ini. Enggak, yang tadi aja, satu-satu aja. Sip nih. Satu-satu dulu nih ya. Ini reading komprehensif. Gua kehalang, Kamu hancur banget, hancur. Bentar. Sip dah, yuk silakan. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ya. Meneguhkan, itu untuk meneguhkan itu merujuk ke Al-Quran atau ke Jibril? Jawab. Yang Menurunkannya Al-Quran ini, menurunkannya ke Al-Quran. pertanyaan saya, nih, kamu jangan dibolak-balik. Pertanyaan saya Balik bre, coba, ayo. gini, untuk Mana tadi Rion? untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman itu, yang meneguhkan itu Quran atau Jibril? Rohul Kudus, Jibril. Oke. Yang menjadi petunjuk sebagai serta kabar bergembira bagi orang yang berserah diri itu Jibril atau Roh Kudus? Rohul Kudus, Atau Al-Quran? Jibril. Bukan Al-Quran. Bukan Al-Qurannya. Nanti Al-Quran itu bukan petunjuk. Ya, karena Rohul Kudus, ya Al-Quran petunjuk juga, cuma beda konteksnya. Petunjuk juga. Berarti memang Lu kira orang yang berserah diri kepada Allah tuh baru datang di zaman Islam? bukan. Kamu Nah itu, my brethren. Dari dulu udah ada. Itulah kenapa Jibril turun. lagi. Kemudian ketemu dengan siapa namanya? Kalau di dulu tuh Maria ya. Nah di kita Maryam ketemu dengan Maryam, Sayyidah Maryam. Ini ya, Karena dia adalah orang yang berserah diri. Bawa apa coba? Bawa kabar gembira. Apa di zaman itu Al-Quran udah turun? Belum, my brethren. biar teman-teman muslim malu. Bentar. Biar teman-teman muslim malu sama kamu. Nih ya. Boleh. Dalam ayat ini yang menjadi kebenaran dan meneguhkan hati orang-orang dan menjadi petunjuk kabar gembira kepada orang-orang berserah diri itu jelas Quran, bukan Jibril. Wow, jangan dikolek begitu. Nanti Jibrilnya nggak kepake. Bukan seperti itu. Memang Al-Quran itu yang petunjuk, bukan Jibril. Lah terus Jibril bawa berita apa ke Maryam? Jibril bawa berita apa ke Maryam, gue tanya. Menyampai petunjuk itu. Nah, Jibril bawa Al-Quran nggak ke Maryam, gue tanya. Ya iya, memang yang difokuskan. Waduh, gimana lo? Jibril bawa Al-Quran ke Maryam, ulama Al-Quran wahyu kepada Nabi Muhammad. Enggak, bukan tentang Timeline-nya gimana, Derion? Bukan ke Maryam dong Al-Quran. Gini loh, kan gue kan bahas konteks ayat ini, Pak. Kok jadi ke Maryam? Ya di sini orang yang berserah diri jadi jatuhnya kalau lu begitu kan, jatuhnya ini hanya kepada orang berserah diri itu baru ada di zaman Muslim. Yang dulunya berarti kafir semua itu nabi-nabi. Telanjang bulat sekarang.
Saya nggak itu seorang berserah. ngomong Berarti ini yang dibawa Jibril ke Maria, yang ketemu Maryam itu karena malaikat apa? Mungkar Nakir. bukan karena kamu lagi mau memaksakan fungsi Roh Kudus itu adalah petunjuk, memberi petunjuk. Kamu salah artikanlah ini. Sebenarnya ini Pak, ini yang jadi petunjuk itu bukan ke Roh Kudus tapi Al-Quran. Saya yakin sekali umat muslim di sini. Oke, boleh. Anggap petunjuknya ke Al-Quran, kabar gembira bagi orang yang bersalah diri. Mereka itu tidak akan sependapat sama kamu. Saya yakin mereka Iya, ya udah silakan. Lu ambil dah, nggak apa-apa. Ini kan ada 4 nih, ada 4 klausa di sini. mendengar. Ambil lah, silakan. Petunjuk untuk Al-Quran menurut lu. Nah, kabar gembira bagi orang yang bersalah diri. Karena kamu berbohong. Gitu Lo loh. kok karena kamu berbohong, apa hubungannya? Kabar gembira bagi orang yang bersalah diri kemana? Karena begini Pak, sebentar ya biar kamu tahu. Jawab. Ya, bukan gini. Biar kamu kan Jawab langsung. Kabar gembira bagi orang yang bersalah diri ini ke Al-Quran atau ke Jibril? Gini, kan kamu kan lagi mau menjelaskan tentang Roh Kudus memperkuat Hasan itu, kamu tampilkanlah ayat ini. Kan begitu? Gitu. Nah, sekarang yang kamu tunjuk ini bukan menjelaskan tentang fungsinya Roh Kudus, tapi Ya udah, sekarang jelasin kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah itu gimana? kamu yang mesti jelaskan. Ya makanya gua jelasin, lu kok tolak? Karena lu menyebutkan ini Roh Kudus. Ya udah, berarti ketika Jibril ketemu Maryam, dia bawa kabar apa kalau bukan kabar gembira? Yang menjadi petunjuk itu Jibril atau Ya nggak usah ke petunjuk. Gua udah ngalah sama lu. Gua kasih petunjuk oke ke Al-Qur'an. Kabar gembiranya ke siapa gua tanya? kalau kabar gembira tentu menerima Al-Quran, Pak. Nah, oke, sekarang yang waktu ketika Jibril ketemu Maryam, kabar apa yang dibawa? Saya nggak tahu tentang Maryam. Saya bahas Kena lu. Dalil yang pertama lu bawa, Jibril bawa kabar gembira ke Maryam. Soal apa? Kelahiran nanti Yesus Kristus yang kalian tuhankan nanti. Itu kabar gembira buat kalian. ketuhanan. Saya nggak bahas ketuhanannya, Pak. Ini Ya udah, maksud gua kabar gembiranya itu adalah fungsi dari Jibril. Karena orang yang berserah diri. Arti perkuat di sini, nyampein wahyu. Iya, itu juga nggak salah juga ya, Adrian, karena Jibril kan bisa ngomong ya, dan di Al-Quran pun dijelaskan bahwa Jibril ini menyampaikan kabar gembira dan juga membawakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nabi Isa ini beriman, Adrian. Enggak, oke. Sekarang bagaimana dengan ini? Ini doa Muhammad kepada Hasan ibn Sabit. Ini salah satu sahabatnya Nabi. Iya. Dia berdoa, ya Allah, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Maksudnya apa? Iya, itu minta apa? Minta dikasih untuk diperkuat. Oleh Ruhul Kudus itu udah jelas, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Itu doa untuk meminta Allah supaya malaikat Jibril memperkuat Hasan sebagai cucu Nabi. Gini dulu, Aderion tahu nggak Hasan ibnu Sabit itu siapa? Apa yang sering dilakukan oleh Hasan ini sehingga Nabi minta supaya dikuatkan Ruhul Kudus? Tahu nggak si Hasan ini siapa? Sahabatnya, dia seorang penyair. Seorang penyair. Betul. Jadi supaya syairnya jangan tergelincir kepada hal-hal yang akan sesat, sehingga minta supaya dia diperkuat dengan Ruhul Kudus. Gimana tuh? Maksudnya diapain? Dengan hubungan dengan syair, Ruhul Kudus ngapainin Hasan lah? Nah, kalau ditanya detail begitu, siapa yang bisa jawab? Ya paling dituntun lidahnya supaya nggak kena musyrik atau melencengkan kesucian Allah. Iya kan udah jelas tuh syairnya itu sehingga tidak menyesatkan orang gitu loh. Tahu kalau kamu udah tahu kenapa kau sekarang bilang gimana? Saya tahu. Saya kan nanya. Tadi udah dijelasin. Saya tadi udah jelasin. Terus ditanya lagi, gimana caranya? Nah sekarang gimana caranya malaikat kerja? Siapa yang tahu? Ya muter-muter dong nanyanya. Iya, kalau gimana caranya malaikat kerja, Anda pun saya tanya nggak akan bisa jawab. Bagaimana caranya kerja Mikail? Baik, artinya kami perkuat di sini pun bukan dalam arti dia serta-merta nyampein wahyu, toh? Ya dibimbing, bisa wahyu, bisa ilham, apapun itu. Karena Al-Qurannya dulu deh, yang Jibril ini deh kita kasih lihat dulu. Ya, kalau kan justru kan gini, kalau kalian mengartikan perkuat ini pemberian wahyu, bagaimana dengan Hasan? Ini lo lihat dulu di sini supaya paham. Gua cari ke amunisi gua di Hakikat Ruh. Kita lalu ke An-Nahl ayat 102. Surah keberapa? An-Nahl ayat 102. Surah keberapa? Gue nggak hafal. An-Nahl itu surah berapa? Biar cepat. An-Nahl surat berapa ya? Bentar, 13 apa? Kristenan ya, bukan hafal nama suratnya, nah hafal nomornya dia.
Udah berarti gue cari dulu nih. Enggak gampang ini zaman digital kok. 16. Ah iya ke 16. Nah, itu dilihat di situ ada Rion. Gitu loh. Gue seneng nih kalau misalnya kekristenan sudah mulai mengimani satu persatu dalil Al-Qur'an. Bro, sorry, ini gue bukan dalam rangka mengimani Quran. Kalau gue tarik nih, share screen gue. Loh, Enggak, enggak mengimani? baik gue imanin lah. Kenapa dibawa? Loh, ya ini kan namanya diskusi lintas agama. Gua aja nggak bawa Biblos tuh gua mengimani loh. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Loh, kok nggak boleh gua mengimani Biblos? Tapi nanti saya lagi mau membahas Quranmu, saya dibilang Islam, harus mengimani. Ya enggak. Iya kan lagi belajar. Ya nggak apa-apa kan ini anggapan kita. Kalau ada yang belum merasa ya belum dapat hidayah aja itu. Lanjut Saya aja. nggak mau kayak gitu. Saya nggak beriman dengan Kenapa? saya nggak beriman. Saya lagi mau belajar sama dia. Ya itu udah belajar itu kan menuju. Lanjut. Nggak, lu. Oke, gini Ya kita udah gue yang sesin deh. Kalau gitu. kita ambil titik tengah dulu ya. Yes, Nabi Isa menerima Injil. Itu ada koreksi nggak dari Aderion? Ya itu dia pertanyaan saya. Bagaimana pewahyuannya? Nabi Isa menerima Injil itu nggak dibantah ya? Menurunkan, bukan Nabi Isa menerima Injil itu bukan tentang dibantahnya. Gue mau tahu maksudnya apa. Gue udah bukan. Ini aku share dulu deh. Aku share dulu ya. Tadi soalnya masih kepotong bentar. Ini kita ke An-Nahl ya. Nah, ini An-Nahl. Boleh gitu. Enggak, lu harus tahu dulu. Jadi ini jangan mau kejawab tiba-tiba lu ganti topik. Loh, siapa yang ganti topik? Jelas gitu di sini. Nah, ini ya. Nah, kita buka di Tokped aja, lu bisa beli ayatnya di sini, ada Rion. Biasa aja ngomong beli-beli maksudnya apa sih? Tokopedia ini.com. Lanjut. Ya, oke, di sini ya kita langsung terjemahannya aja. Katakanlah Rohul Kudus dalam kurung Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati. Sorry. Mungkin pertanyaannya kamu nggak dapat. Saya mau yang saya Tadi kan ditanya kenapa Hasan ya. memperkuatnya bagaimana. Di sini dijelaskan untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira. Jadi nanti ke Hasan itu apa? Peneguhan hatinya, kemudian menjadi petunjuk baginya, serta kabar gembira nanti dibawakan untuk Hasan sang penyair. Saya mau. Begitu. Enak kan kalau kita jawab pakai dalil? Kamu itu menjawab tapi tidak bertanggung jawab. Beda. Kok nggak bertanggung jawab? Satu tambah satu kamu bilang 4. Nah, kayak gitulah kamu. Kamu nggak bertanggung jawab. 4? Mana? Iya, itu kamu menjawab misalnya 1 tambah 1 4. Kamu sudah menjawab tapi nggak bertanggung jawab. Ini salahnya. Betul. Ini Roh Kudus ini fungsinya udah dikasih tahu. Apa? Untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Itu loh. Yang saya tanya, kamu jelaskan. Nah, diambil salah satu ini untuk Hasan. Ketika dia mencair. Isa itu diperkuat dengan Rohul Kudus dalam artinya apa? Nah ini kan di sini dijelasin fungsinya tuh. Berarti salah satu fungsinya akan menjadi arti untuk ayat itu. Kok share screen kecil sih? Apa? Share screen-nya di full screen coba. Full screen. Gua gak kelihatan. Gak kelihatan gua. Ya gedein aja tuh. Rohul Kudus menurunkan Al-Qur'an ya, bukan pertanyaan gua. Terusin dong. Dengan kebenaran untuk meneguhkan orang untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Apa? Dan menjadi petunjuk. Apa itu petunjuk? Kabar gembira. Ya, jadi apa fungsinya itu? ada 4. Pertama nurunin Al-Qur'an. Fungsi apa? Fungsi Jibril, fungsinya Ruhul Kudus ini loh. Bentar, ini kok Aderion gaya tanyanya kayak fungsi apa? Itu merujuk ke Quran, bukan ke Jibril. Ini merujuk ke Quran apanya? Penurunan Al-Qur'annya. Untuk meneguhkan orang yang telah beriman itu Al-Quran atau Jibril yang saya tanya? Jibrilnya lah, ini ada koma di sini. Yang menjadi petunjuk itu Al-Quran atau Jibril? Yang menjadi petunjuk itu ya ke Jibril lagi. Astagfirullah, kamu ini parah banget. Ini lihat dong di sini ya, Derion. Ini tuh adalah Al-Quran 97 sama juga. Jangan gitu kamu yang menjadi petunjuk. Ini sama, ini 2 ayat ini menerangkan fungsi Jibril. Perhatiin di sini, my brother. Ayat tadi. Nih. Ini sama ini. Ini ada 2 dalil yang menegaskan fungsinya Jibril gitu loh. Jadi Rohul Kudus itu ada fungsinya, pelayan bagi kami. Ayat tadi. Tahu nggak? Rohul Kudus itu pelayan bagi kami. Ayat tadi gini loh Pak ya nih. Ini lu mau yang mana? 2 ini sama ini. Enggak, yang tadi aja. Satu-satu aja. Sip nih. Satu-satu gitu nih ya. Ini reading komprehensif. Kehalang, kamu hancur banget, hancur. Sip dah, yuk silakan. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ya. Meneguhkan itu, untuk meneguhkan itu merujuk ke Al-Quran atau ke Jibril?
Jawab. Yang Menurunkannya Al-Qur'an ini, menurunkannya ke Al-Qur'an. pertanyaan saya, nih, kamu jangan dibolak-balik. Pertanyaan saya Balik, Bre. Coba, ayo. gini, untuk Mana tadi, Rion? untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman itu, yang meneguhkan itu Quran atau Jibril? Rohul Kudus, Jibril. Oke. Yang menjadi petunjuk sebagai serta kabar bergembira bagi orang yang berserah diri itu Jibril atau Roh Kudus? Roh Kudus. Atau Al-Quran? Jibril. Bukan Al-Quran. Bukan Al-Qur'annya. Nanti Al-Quran itu bukan petunjuk. Ya karena Rohul Kudus, ya Al-Qur'an petunjuk juga, cuma beda konteksnya. Petunjuk juga. Berarti memang Lu kira orang yang berserah diri kepada Allah tuh baru datang di zaman Islam? bukan. Kamu Nah itu my brethren, dari dulu udah ada. Itulah kenapa Jibril turun. lagi Kemudian ketemu dengan siapa namanya? Kalau di lu tuh Maria ya. Nah di kita Maryam, ketemu dengan Maryam, Sayyidah Maryam. ini ya, Karena dia adalah orang yang berserah diri. Bawa apa coba? Bawa kabar gembira. teman-teman Apa di zaman itu Al-Quran udah turun? Belum my brethren. baik. Biar teman-teman muslim malu, bentar. Biar teman-teman muslim malu sama kamu, nih ya. Boleh. Dalam ayat ini yang menjadi kebenaran dan meneguhkan hati orang-orang dan menjadi petunjuk kabar gembira kepada orang-orang berserah diri itu jelas Quran, bukan Jibril. Wow, jangan dikolek begitu. Nanti Jibrilnya nggak kepake. Bukan seperti itu. Memang Al-Quran itu yang petunjuk, bukan Jibril. Lah terus Jibril bawa berita apa ke Maryam? Jibril Bawa berita apa ke Maryam? Gue tanya. nyampe petunjuk itu. Nah, Jibril bawa Al-Quran nggak ke Maryam? Gue tanya. Ya iya, memang yang difokuskan. Waduh, gimana lo? Jibril bawa Al-Quran ke Maryam, Al-Quran wahyu kepada Nabi Muhammad. Enggak, bukan tentang Timeline-nya gimana, Derion? bukan ke Maryam, bukan ke Maryam dong Al-Quran. Gini loh, kan gue kan bahas konteks ayat ini, Pak. Kok jadi ke Maryam? Ya di sini orang yang berserah diri jadi jatuhnya kalau lu begitu kan, jatuhnya ini hanya kepada orang berserah diri itu baru ada di zaman Muslim. Yang dulunya berarti kafir semua itu nabi-nabi. Telanjang bulat sekarang. Saya nggak Itu seorang berserah. ngomong Berarti ini yang dibawa Jibril ke Maria, yang ketemu Maryam itu karena malaikat apa? Mungkar Nakir. bukan karena kamu lagi mau memaksakan fungsi Roh Kudus itu adalah petunjuk, memberi petunjuk. Kamu salah artikanlah ini. Sebenarnya ini Pak, ini yang jadi petunjuk itu bukan ke Roh Kudus tapi Al-Quran. Saya yakin sekali umat muslim Oke, sini boleh. Anggap petunjuknya ke Al-Quran, kabar gembira bagi orang yang berserah diri. mereka itu tidak akan sependapat sama kamu. Saya yakin mereka Iya, ya udah silakan. Lu ambil dah nggak apa-apa. Ini kan ada 4 nih, ada 4 klausa di sini. kamu Ambil mendengar lah silakan. Petunjuk untuk Al-Quran menurut lu. Nah, kabar gembira bagi orang yang berserah diri. karena kamu berbohong. Gitu Lo loh. kok karena kamu berbohong apa hubungannya? Kabar gembira bagi orang yang berserah diri kemana? Karena begini Pak, sebentar ya biar kamu tahu. Jawab. Ya, bukan gini. Biar kamu kan Jawab langsung. Kabar gembira bagi orang yang berserah diri ini ke Al-Quran atau ke Jibril? gini. Kan kamu kan lagi mau menjelaskan tentang Roh Kudus memperkuat Hasan itu, kamu tampilkanlah ayat ini. Kan begitu. Gitu. Nah, sekarang yang kamu tunjuk ini bukan menjelaskan tentang fungsinya Roh Kudus, tapi Ya udah sekarang jelasin kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah itu gimana? kamu yang mesti jelaskan. Ya makanya gua jelasin, lu kok tolak? Karena lu menyebutkan ini Roh Kudus. Ya udah, berarti ketika Jibril ketemu Maryam, dia bawa kabar apa kalau bukan kabar gembira? Yang menjadi petunjuk itu Jibril atau Ya nggak usah ke petunjuk. Gua udah ngalah sama lu. Gua kasih petunjuk oke ke Al-Quran. Kabar gembiranya ke siapa gua tanya? kalau kabar gembira tentu menerima Al-Quran, Pak. Nah oke, sekarang yang waktu ketika Jibril ketemu Maryam, kabar apa yang dibawa? Saya nggak tahu tentang Maryam. Saya bahas Kena lu. Dalil yang pertama lu bawa, Jibril bawa kabar gembira ke Maryam. Soal apa? Kelahiran nanti Yesus Kristus yang kalian tuhankan nanti. Itu kabar gembira buat kalian. ketuhanan. Saya nggak bahas ketuhanannya, Pak. Ini Ya udah, maksud gua kabar gembiranya itu adalah fungsi dari Jibril. Karena orang yang berserah diri nggak hanya di zaman Islam. Saya fokus bukan masalah apa arti kabar gembira. Bukan, tapi kamu Jangan menyempitkan sesuatu yang general, my brethren. di sini nggak Karena lu jadinya kan lu mentok sendiri. Gua bawa ke Maryam, lu bingung mau jawab apa. harapan kamu saya mentok, tapi faktanya kamu Sekarang ya jawab aja dengan tegas. Ketika Jibril ketemu Maryam, dia bawa kabar apa kalau bukan kabar gembira? Silahkan. nggak pernah mentok. Nah, silahkan dijawab. Track record, jangan menjawab. Ini kan Quranmu.
Ya gue pengen, iya makanya kenapa lu bantah-bantah terus ketika gue bilang Jibril fungsinya bawa kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Karena kamu berbohong. Di sini Berbohong gimana? Lu nggak bisa jawab Maryam ketika didatangi Jibril bawa kabar apa? gini, yang menjadi Jibrilnya bawa kabar apa? oke, gue yang gue share screen biar gue bisa highlight. Ini Lu dijelasin nggak nurut. gue yang share screen. Nah silakan lu share screen. Itu An-Nahl tuh sudah berapa tadi? An-Nahl 102. Surah 16. Gue biar gue bisa share screen. Boleh. Nih, kamu tadi sudah berbohong. Kamu lagi mau menjelaskan ini. Kamu tadi lagi mau menjelaskan ini, perkuatkanlah ini. Terus kamu takut pautkan sama ini. Mana nih? An-Nahl. Mana sih? Mana. Nah itu dah. Ini ya? Ini An-Nahl. Bukan 16, surah 16. Oh, kok ini ya? Oh, gue belum buka ya. Sebentar ya. Itu masih Al-Baqarah barusan. Iya, salah saya. Surah An-Nahl ayat 102. Kayak gitu-gitu nggak usah dipermasalahin kok, salah-salah ini. Nggak lagi dibantu kok, tenang aja. Aku padamu ya. Ini nih. Jadi Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan. Yang untuk meneguhkan itu ya Quran, Pak. Bukan Iya, nggak ada masalah kan kita di sini. Ini justru yang saya nanya, ini perkuat Hasan dengan Ruhul Kudus tuh ngapain? Lihat ini lucu Ikhwah. Kang Kawan lu di sini loh nonton loh. Siapa? Nonton loh di sini loh orang-orang. Bagus. Nah itu kan, lu kok mentoknya sampai menurunkan itu yang membawa kabar gembira, lu blok itu serta kabar gembira lu blok. Nah, baik. Jadi gini, dari Tuhanmu dengan hak untuk untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Nah, satu, yang kedua menjadi petunjuk, yang ketiga serta kabar gembira bagi orang-orang Muslim, kan gitu. Berarti itu merujuknya ke Ruhul Kudus atau ke Al-Quran? Kabar gembiranya ke Ruhul Kudus, kabar gembira. Kabar gembira ke Ruhul Kudus, yang lainnya ke Al-Quran, gitu. Iya. Pembagian seperti itu seperti apa? Kalau buat gua sih semuanya ke Jibril ya. Kalau buat gua, ada menggolongkan sebentar. Kamu bisa menggolongkan kabar gembira itu Ruhul Kudus, yang lainnya Al-Quran itu apa? Bagaimana? Nah jadi gini, untuk menurunkan Al-Quran itu ke Ruhul Kudus. Nah Al-Qurannya ini untuk hak dan meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Fungsinya Ruhul Kudus adalah memberi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Kamu Muslim mendapat itu nggak cuma datang ketika itu. Islam telah terlegitimasi. Dari dulu juga udah ada Muslim. Gitu. Ya kamu kan cuma hanya ngomong sosok indah aja. Tapi pembagian seperti itu, kamu bilang kabar gembira itu untuk Ruhul Kudus, berujuk kepada Ruhul Kudus, dan yang lain-lainnya itu yang sebagai petunjuk itu Al-Quran. Kamu dapat pembagian seperti itu dari mana? Ya sekarang posisinya begini, Jibril memang turunnya baru ke Nabi Muhammad doang, gue tanya. Saya nanya bukan itu, saya nggak nanya itu. Kamu dapat pemahaman seperti itu dari mana? Ya dulu lu lihat dalil-dalilnya, Jibril ketemu sama siapa aja, Nabi-Nabi. Nabi Muhammad, lihat dong kisahnya. Ulama mana yang sepakat dengan kamu kalau ini itu ada dua pembagian? Kalau sama gue masalah skriptura aja, Derion. Kalau tentang kabar gembira itu merujuk ke Ruhul Kudus, kalau tentang petunjuk itu merujuk ke Al-Quran. Itu kamu dapat dari mana pemahaman? Ya itu dapat dari Al-Quran, lu lihat itu petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang Muslim yang Alif, saya tanya sama Islam yang lain. Alif, udah gini deh. Maryam itu Muslim gitu deh, coba. Alif, ini pasti mereka malu nih. Alif, sebentar Alif. Udah lu nggak usah kabur ke Muslim yang lain, lu jawab dulu. Maryam Muslim atau enggak? Gue tanya. Make sure memang itu pemahamannya atau cuma kamu yang begini pertama? Maryam Muslim atau enggak? Kan Alif, gue nggak ngomong Maryam. Dijawab dulu dong. Dari tadi kabur-kaburan dulu sama pertanyaan. Gak akan gue jawab. Sebentar, Bang Kores masih lanjutkan ya. Jadi Bang Alif tahan dulu ya. Biarin Bang Kores dulu. Apa-apa. Ada gini aja, udah kebukti kok, udah kebukti. Akhir dia udah kebukti. Ada Rion ini kena skak. Soalnya Maryam dia nggak mau ngaku bahwa Maryam ini adalah Muslim. Yang kedua nggak mau ngaku juga. Jibril membawa kabar gembira kepada Maryam. Maryam ya. Mati di topik pertama. Jangankan gini loh. Mau dia pindah Maryam. Kita udah dapat. Jin aja Muslim. Gitu loh. Enggak usah kabur, enggak usah. Lu boleh bisa tahu. Gini loh. Saya enggak usah, kita udah ketok palu, Bre. Udah ketok palu. Topik pertama lu soal memperkuat Ruhul Kudus kan itu kan kepada Maryam gitu ya. Nah, ya kan gitu kan. Nah, ketika gua tanya Jibril membawa kabar gembira, lu nggak mau jawab karena lu tahu lu bakal kena kontradiksi sama pernyataan lu di pertama gitu. Udah, sana. Kamu senang kayak gitu. Oke, silakan. Nah, silakan dijawab. Ini yang kedua. Kamu seneng kan dengan konklusi kamu? Saya ini cek skakmat ya nggak apa-apa. Ya udah makanya, silakan.
Sekarang saya sama yang lain yang enggak Gue berbagi. hasil Lanjut. pergi. Kamu kan udah skarmat saya. Iya. Ganti orang. Udah. Udah. Silakan Ustaz Alif, tafadhol. Alif, Yuk, kenapa ada apa? Alif. Bener nggak di sini? Kalau yang Sebentar Aderion, kalau bisa ditahan dulu, dikendalikan dan diskusinya jangan begitu ya, agak pelan, kemudian dikasih udah kelar, langsung dibantai-bantai begitu ya. Silakan Bang Alif. udah kelar gini. Jadi gini, ini di ayat ini yang mau dijelaskan itu Al-Quran atau Jibril? Dua-duanya. Dijelaskan. Yang mau dijelaskan itu tentang untuk ini, yang untuk ini tuh merujuk kepada Al-Quran atau Ruhul Kudus? Mana sih? Coba baca terjemahnya. Yang untuk meneguhkan ini, untuk meneguhkan ini, Saya baca dulu terjemahnya ya. Saya baca terjemahnya. Ini kan mengulang. Jadi saya kita tahu kan. Kamu ngerti dulu pertanyaannya. Untuk meneguhkan di sini, ini merujuk ke Ruhul Kudus atau Al-Quran? Silakan dibaca. Iya, sebelum bertanya kita baca ulang dulu kan. Katakanlah Nabi Muhammad, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang muslim, bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Pertanyaannya tadi, yang menjadi petunjuk sini itu merujuk kepada Al-Quran atau Ruhul Kudus? yang menjadi petunjuk itu jelas Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk. Betul. Nah, jadi Ruhul Kudus itu kan penyampainya kan? Bener nggak? Iya. Iya. Kenapa merujuk kepada Ruhul Kudus tadi disebut? Kabar gembira ini kok merujuk kepada Ruhul Kudus tadi menurut Kores? Kan ini kan sekarang kalau memang ini Al-Quran kan? Bener nggak? Iya kan? Jadi kan gitu. Permasalahan apa? Maksudnya apakah malaikat Jibrilnya juga jadi yang dipermasalahkan ini gitu. Jadi gini loh, yang dipermasalahkan ini tadi Kores itu sedang hendak mau menjelaskan tentang perkuat Hasan dengan Roh Kudus. Inilah ya ini yang tadi itu terus yang tadi masalahnya kenapa? Itu masalah. Jadi dia fungsi Quran fungsi Quran itulah disematkan juga kepada Roh Kudus. Emang Roh Kudus tugasnya apa? Ruhul Kudus bagi kamu itu penyampai wahyu. Ya, terus selain itu? Ya itu saya tahu. Kalau kurang kamu tahu. Banyak tugasnya. Baik, banyak tugasnya. Ya diantaranya yang bantu istilahnya ada seorang saya muslim, ya Allah berdoa semoga Aderion dapat hidayah, didengar oleh malaikat, disampaikan kepada Allah, ketika saat itu juga Aderion dapat hidayah, diijabah gitu. Dijamah doanya orang yang beriman. Ada beberapa hadisnya. Iya di mana? Coba. Itu matanya hadisnya banyak, hadisnya keterangannya banyak. Jadi jangan dikira selesai pewahyuan kepada para rasul, ya selesai pewahyuan dengan Quran enggak? Itu matanya sesuai dengan Quran enggak? Enggak sesuai lah. Itu kamu aja barusan bawa hadis. Ya iya, karena hadis dulu juga menjelaskan demikian. Ya, silakan tunjukin. Aduh, ini yang singkat aja. Coba gini aja. Kenapa kamu nggak mau nunjukin hadis? Astagfirullah. Ini mempermudahmu. Katanya biar enak maininnya kan. Kamu yang share screen. Ketik aja di Google. Tugas malaikat Jibril setelah pewahyuan. Bukan. Kan tadi saya karena keterangan hadisnya banyak itu, biar saya bisa highlight gitu loh. Kan ini kan sekarang kan kamu yang mau mengasih itu ya. Kamu yang highlight. Itu kan biar enak. Itu kan karena biar bisa saya highlight untuk bertanya. Gitu loh. Sekarang kan kamu mau ngajuin dalil ya silakan tunjuk. Highlight itu kan kamu share screen itu kan untuk memenuhi hasrat pertanyaanmu kan, tapi tidak mau mengembangkan pemahaman hadis-hadis untuk tentang malaikat Jibril. Mungkin Al-Qadar ayat 4 itu. Nah, apalagi itu langsung ke Al-Qur'an dulu. Tanazzalul malaikatu waruh. Nah, tuh. Malaikat itu turun ke bumi ya, ketika inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu jadi Al-Quran diturunkan pada malam Qadar gitu kan. Nah, tanazzalul malaikat, turunlah para malaikat dipimpin oleh siapa? Ar-Ruh. Siapa Ar-Ruh? Itu malaikat Jibril. Apa namanya? Yang mengatur di situ ketika ada yang berdoa umatnya, Allah mengijabah karena di situ malaikat Jibril itu turun menebarkan rahmat. Jadi gini, tugas dari Allah. Jadi Jibril itu menyampaikan wahyu ke Isa.
Lantas Isa ngapain lah setelah menyampaikan wahyu itu? Bisa ngapain? Ya dakwah Umat kepada juga. umatnya. Mendakwahkannya, baik. Terus itu ditulis di dalam kitab atau enggak? Ditulis di dalam kitab. Mm-mm. Aduh, ini pertanyaanmu kok apa ya? Sebentar, saya potong. Ini dari tadi kayak di Interogasi. kejaksaan ini, kayak di Benar. Kan kalian kan Coba penyebutnya. Iya benar. Kalau Benar. diskusi Kan itu menginterogasi. harus balik juga dong. Jangan Oke, cuma- saya tanya kita pinjam sama saya, silakan. Nanti aja dulu setelah topik yang tadi ada yang nanggung topiknya tadi yang terakhir itu. Iya betul. Ini kita ada Soal pertanyaan bisa dari yang kitab belum itu. Itu Apple. Kamu mau menanya tentang kitab Injil bagaimana penurunannya? Saya jelaskan. Nah, ya itu dulu beresin dulu itu seru itu. Itu loh. Iya. Saya bisa Yang sih. tadi dulu, ayo balik lagi ke ya pertanyaan lu ada coba diulang. Gitu loh. Ya. Coba diulang pertanyaannya tadi. Nah, Habis ini kita balik ya ikhwah ya. Ya. nggak usah dulu Apa tadi ngatur-ngatur. pertanyaannya? Nggak usah dulu ngatur-ngatur. Habis ini ya, habis ikhwan, ntar lu santai. Nih kami Iya. perkuat Ruhul Kudus ini, artinya itu yang menyampaikan wahyu itu kan Jibril kepada Isa. Benar. Siapa namanya? Kalian, benar toh? Nah setelah disampaikan wahyu, diapain lah itu wahyunya? Wahyu Dihafal. disampaikan kan Nabi Isa itu salah satu ulil azmi ya, berarti rasul besar dalam Islam. Nah, rasul itu tugasnya menyebarkan syariat baru, disebarkan berarti punya kewajiban kepada umat, diberikan tuh wahyunya Jibril, wahyu dibawakan Jibril dari Allah Dulu, fokus di Isa Nabi dulu. Isa alaihissalam. Jangan kepanjangan, fokusnya di Isa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Isa kan terima wahyu disampaikan ke umatnya. Waalaikumsalam. Sama Hawariun atau umatnya nih? Apa? Hawariun atau umatnya? Umat Nabi Isa. Ya Hawariyun itu umatnya Nabi Isa. Kalau misalnya udah kena Nasoro itu kan Nasoro kan yang Enggak. dari ajaran Nabi Isa. Jadi kan, kalau jangan dalam ngomong Al-Quran. bidat-bidat dulu. Enggak, ini gue membedakan Aderion. Gini maksudnya. wahyu. Enggak, bentar, gue jelasin dulu. Pengikut Nabi Isa itu mentok Hawariyun. Nasoro dalam Al-Quran itu semuanya adalah yang sesat. Silakan dibaca di Baik. Al-Quran. Itu ini gue ngasih tahu secara jelas. Lanjut. Itu permasalahan yang bukan jadi concern gua. Gua nggak mau. Dalam Al-Quran ini bre, bukan dalam lu. Kalau lu Iya. beda lagi nanti. Lanjut. Bukan. Iya, tapi fokus gua bukan itu. Tentang Iya, berarti tadi pertanyaannya apa? Nah, Iya ke Hawariyun. Gua pengen Iya. tahu pewahyuan wahyu Injil itu kepada Isa itu seperti apa gitu. Coba dulu jelaskan. Wahyuannya. Wahyunya itu turun, Jibril turun ketemu Isa. Iya, Habis itu disampaikan ke umatnya yang Hawariyun ini. Hawariun itu. Ya, terus yang menulis siapa? Menulis apa nih? Menulis Injil. Oh, oke siap, ngerti gua. Jadi gini deh, ada perbedaannya. Kitab dalam Islam itu yang artinya kitab ini adalah wahyu yang spesifik turun ke nabi. Misalnya mau wahyu ke wahyu ke Musa alaihissalam. Nah, namanya apa? Kitab Torah. Wahyu ke siapa? Siapa namanya? Yang menulis siapa? Apa tuh? Yang menulis Taurat itu siapa? Nah, yang menulis Torah itu yang nggak tahu siapa. Karena fokus kita tuh cuma di wahyunya ini. Wahyu yang turun ke Nabi Musa namanya Torah, wahyu yang turun ke Nabi Isa namanya Injil, wahyu yang turun ke Nabi Muhammad SAW namanya Al-Quran. Gitu. Taurat itu tertulis atau enggak? Enggak. Enggak tertulis. Enggak. Jadi enggak ada kitabnya, enggak ada tulisannya. Enggak ada tertulis gitu. Jadi enggak ada kitab. Jadi enggak ada buku. Ada gitu, kitabnya ada, cuma bentuk maksudnya dibilang buku tuh enggak begitu. Baik, jadi Tauratnya Musa itu enggak ditulis. Enggak, kita enggak fokus ditulis masalah nanti. Fokusnya itu wahyu yang turun ini. Fokus saya di tulisan. Nah, tulisan enggak tahu kita. Kenapa enggak tahu? Ya enggak tahu, memang enggak pernah dibilang ada tertulis begini dan begitu, Bre. Jadi kitab Taurat itu menurut iman kalian enggak ditulis. Wahyu ya, coba karena yang namanya kitab dalam Al-Quran, silakan lu cek di An-Nisa ayat 24 itu bisa jatuh ke ketetapan. Aha. Nah, jadi ketetapan Allah yang turun ke Nabi Musa alaihissalam namanya Torah, ke Nabi Isa alaihissalam namanya Injil, ke Nabi Daud alaihissalam namanya Mazmur. Jadi Taurat Nabi Muhammad SAW namanya Al-Quran gitu. Turunnya wahyu ini yang disebut kitab itu. Ketetapannya itu. Kalau soal tulis menulis itu jatuhnya nanti ya tergantung umatnya gitu, my brother. Jadi saya tanya itu sama kamu. Jadi Taurat itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu udah berbentuk kitab nggak? Ada bukunya nggak? Ya berbentuk ketetapan. Kalau berbentuk buku kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu?
Ya nggak tahu, Bre. Ketetapan itu kan gimana sih, Pak? Ya namanya ketetapan kan bisa oral atau bisa bisa apa tulisan. Nah, kenapa kamu berpandangan bisa oral bisa tulisan, tapi kamu kenapa berpikir itu hanya oral, nggak mungkin tulisan? Ya karena ketetapannya ini yang penting. Bukan. Kamu kenapa menganggap bahwa Taurat itu tidak ditulis? Karena gue balik lagi ke linguistiknya, my bre. Kan bisa oral, bisa. Kataballahi, ketetapan Allah. Kenapa kamu lebih suka menggunakan oral? Kenapa nggak dengan tulisan? Kenapa kamu? Ya karena tulisan itu tekstual variannya nanti banyak beda-beda. Variannya saya nggak nanya itu. Yang menurut tentang kalau di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, Taurat itu tertulis nggak? Di mana dibilang kitab Taurat itu tertulis itu di mana ayatnya? Saya nanya Ya ini. itu dia, karena gue belum menemukan, maka gue buat oh berarti ini mah ketetapan gitu. Memangnya saya minta kamu nemuin? Ya tadi lu tanda bertanya itu maksudnya kan berarti minta gue bertanggung jawab, harus ada gitu tertulisnya. Nggak ada, Bre, di Al-Qur'an. Ini gue jawab aja langsung. Gue nggak minta tunjuk mana. Coba share screen kitabnya Musa. Enggak. Saya nanya. Di awal kan gitu. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Taurat itu Ibrahim ini tiba-tiba omongan Kores hilang. Bentrok. Gue males gitu tuh. Satu orang aja. Kenapa kok males sih Kores kejawab tuh kok ya udah ya sama yang lain lagi, silahkan sama yang lain lagi. Jadi Taurat itu nggak malu, justru gue maunya. Jadi Taurat itu tidak Ya udah, kalau sama gua kitabnya kita balikin lagi ke linguistik. Jatuhnya apa? Ketetapan itu tuh kitab itu. tidak tertulis. Taurat itu tidak tertulis. Ya. Jadi yang dipalsukan apanya? Yang Ya diubah. itu wahyunya ini, ketetapan Allahnya ini yang dipalsukan tuh. Gimana memalsukan itu, coba dijelaskan sama gue. Dia nggak tertulis tapi dipalsukan. Coba jelaskan. Ya iya, contohnya begini, Nabi Musa alaihissalam berkata begini dan begitu, tapi ternyata terjadi banyak perubahan kan? Tahu dari mana perubahan itu? Ya, lu lihat aja Yahudi sekarang. Kalau Yahudi kan ada kan teksnya. Gitu. Ya, sekarang Ya itulah teksnya itu gimana lu tahu itu asli di awal begitu tuh gimana itu? Lu taunya gimana? Yang diubah itu tekstual atau bukan tekstual? Iya, sekarang kan perintah-perintahnya itu kan tertulis nih. Lu tahu dari mana itu asli itu dari mana taunya? Kamu nggak dengar. Jadi Taurat yang dimaksud diubah-ubah itu secara tekstualnya yang diubah atau yang bukan tekstual? Enggak, secara ketetapannya. Kita nggak peduli kalau misalnya memang ada kalau misalnya memang tertulis atau nggak tertulis, tapi kalau selama itu ketetapan dari Allah, kemudian ada perubahan, ya udah kelar. Nah, bagaimana bisa merubah ketetapan yang tidak tertulis? Bagaimana cara? Ini contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam nih, misalnya contoh Nabi Musa menyuruh orang-orang Israel. Kamu harus melihat fungsinya itu. Kalau itu bukan tekstual loh, saya mau nuntut itu. Kalau Taurat nggak tekstual, saya mau nuntut itu. Selesaikan dulu tadi, Kores menjawab. Gini, terus kenapa ada CBLP itu kenapa, Adirion, gue tanya? Jangan ngomong Taurat CBLP ini. Kenal lu di sini. Apa itu artinya? Oral Torah yang lisan. Tapi kenapa kekristenan gak nerima? Karena Torah yang lisan ini adalah perubahan-perubahan. Sedangkan Yahudi mengimaninya apa? Torah CBLP dan Sebiktaf yang tertulis dan yang tidak tertulis ini barengan keluarnya. Gimana lu tahu itu tuh barengan keluarnya? Ayo. Baik, sekarang kamu ya. Kamu jelaskan sama saya. Jadi Taurat Musa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertulis atau enggak? Nah, dari Yahudinya aja dibilang ada dua, Aderion. Nah, dari kamu menurut dari Allah, gua ketetapan dari gua tuh. Soal tertulis atau enggak kita nggak peduli. Kita lepaskan lagi aja kepada Yahudinya maunya gimana. Kamu mau kalau nggak mau mereka sekarang mau beribadah nggak bisa. Jadi kitab Taurat kalau nggak misalnya oral, misalnya kamu nganggap itu oral, kan kamu tadi udah menyebutkan itu oral kan? Bukan. Iya. Yang diubah itu bagaimana? Apa yang diubah? Oh, nggak ada tertulis. Bukan, kalau misalnya soal nggak tertulis itu berarti nggak ada buktinya ketetapan itu turun kan gitu jatuhnya. Bukan mengenai bagaimana buktinya kitab ini, ketetapan ini turunnya oral. Bukan kesana deh kalau soal tertulisnya itu. Ngerti nggak lu? Enggak. Gimana? Gini. Kalau misalnya lu minta nanya soal perubahannya bagaimana, lu nggak bisa nunjukin di mana tertulisnya, nggak bisa begitu. Lu cek dulu itu Nabi Musa alaihissalam ini dikisahkan dalam Al-Quran seperti apa. Lalu kita cek ini apa perubahannya di dalam Yahudi gitu loh. Gini. Bukan gitu. Kalau bukan gitu, yang kitab evaluator siapa? Torah atau Al-Quran? Gue nggak ngomongin Quran dulu kan ke Taurat. Gue nggak ngomongin Taurat. Gue nggak ngomongin Quran. Sekarang kita bahasa Arab atau bahasa Yahudi, bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Nggak, jangan ngomong bahasa dulu. Yo, nggak bisa gitu dong. Makanya gue bilang kitab itu ketetapan, karena kitab itu dalam Islam bisa menjadi ketetapan, nggak cuma buku doang, my brethren.
teman-teman gini, jadi kalau memang harus dipalsukan, diubah-ubah, tentu tertulis. Ya, jadi jangan bilang gini, kamu jangan berretorika, oh enggak deh, kalau orang itu bisa diubah-ubah. Nggak bisa, harus tertulis. Karena apa? Yang dimaksud diubah itu pun yang harusnya ada keterangan ciri Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil, itu dihapus. Artinya itu ada tulisan. Oh, enggak, Bre. Kamu jangan bilang Taurat itu enggak tertulis. Enggak sih, simpel kok. Misalnya kayak gini, Aderion ngomong ke gua, Aderion, aduh, gua punya uang 5 juta. Terus gua ngomong ke orang-orang, enggak, Aderion cuma punya uang 750.000. Itu kan gua bohong kan? Gua merubah apa perkataan lu kan gitu. Simpel doang, Dek. Apa sih? Kamu terakhir cuma ngomong modal simpel kan gitu, seakan-akan kamu ya coba lu ngomong ke gua nih, Aderion, lu ngomong ke gua punya cewek lo 3, terus gua bilang orang-orang nih, enggak, Aderion punya ceweknya jomblo dia. Kan ini udah merubah. Dihapus di dalam Taurat itu. Bagaimana kalau kamu menyebutkan itu bukan tulisan? Kalau Dihapus. Dia dihapus. Ciri khas Muhammad. Ciri khas Muhammad di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kamu. Ini sudah ada yang raisen dulu. Nah, ini kalau begini tidak selesai. Tadi gua udah kasih analogi kok. Analogi gua nggak bisa kebahas kan kuat banget. Orang mempelintir perkataan orang itu gampang banget. Biasanya kalau ada merubah jatuhnya gitu loh. Biasanya ada orang ngasih analogi itu kasih yang raisen dulu. Nah, Yelisa, ada apa itu Yelisa? Yelisa Reform silahkan. Ini kayaknya dari Mesianik Yahudi. Enggak, gini. Kalau orang dikit-dikit analog. Ya, sabar Brother Aderion, biar Elisa dulu. Dari tadi Aderion. Apa sih kok begini? Maksudnya Yelisa apa sih? Gue kan lagi raisen. Iya, sebentar. Maksudnya apa? Setelah ini baru dibikin ya tertib diskusinya dari tadi ini. Gini ini diskusi lepas ini cuma Aderion sama siapa ini Bang Kores? Makanya kan tadi kan saya tanya mau pakai timer juga oke, nggak pakai timer juga oke. Nah ini Bang Awi baru datang. Udah lanjut dari. Gimana sih baru datang tiba-tiba diputus? Udah. Ya udah lanjut. Sini Yelisa juga akhwat ini, gue tertarik. Atau enggak nanti Yelisa sama Unik Rifa deh. Aderion aja kita lanjut. Iya, Yelisa dia mau mirip aja, nggak apa-apa. Udah nanti Unik Rifa sama Yelisa. Saya udah putus dulu. Udah putus saya. Ini udah saya nggak ngerti lagi tadi ngomong apa. Tadi gua bilang, ini gimana caranya udah dirubah-rubah? Gua bilang gampang kok. Coba lu ngomong sesuatu, nanti gua rubah pas lu ini cara kalian kan? Apa tuh? Dibuat putus. Gua nggak ngerti tadi gua ngomong apa. Ya elah dipakai kabur. Ada yang nyela dikit dipakai buat kabur. Kan tadi Bang Kuda itu Bang Awi ngeliat di Elisa udah resen dari tadi. Dia jangan dipotong. Tiba-tiba kamu diem dulu. Sekarang untuk ganti Elisa. Memangnya ini sesi apaan? Ya udah Aderion jangan diperpanjang, udah lanjut aja sama Kores. Ayo. Udah Dek. Itu nanti bentar kok dia balik lagi. Ini silakan Unik Rifa sama Yelisa lanjut. Kalian mau udah silakan. Iya, Yelisa dulu dengan itu rasain sudah. Dibukakan mute-nya itu, bukakan mute-nya. Halo. Tiangnya itu enggak apa lagi. Bentar. Unik buka mute. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, ini berarti Uni Rifa sama Yelisa ya? Halo. Ya, ini udah jelas nggak? Oke. Aku mau ini ya. Saya mau mengkritik ambiguitas dari pertanyaan dari Kores tadi, pernyataannya bukan pertanyaannya. Terkait dengan pertanggungjawaban kepada jawaban yang disampaikan kepada Ade terkait dengan pemalsuan. Kalau Anda mendefinisikan bahwa kitab yang Anda maksud itu adalah ketetapan, lalu Anda menyatakan itu bisa dipalsukan dalam pandangan Anda, sekarang ini menjadi dualisme di hadapan kamu. Kamu mengklaim bahwa misalkan Taurat itu kan tidak ada wujud fisiknya, itu dipalsukan. Oke, kita terima narasi berpikir kamu demikian. Tapi yang menjadi masalahnya adalah apa yang menjadi indikator yang kamu pakai, karena ini sesuatu yang lisan, sesuatu yang oral, dirubah atau tidaknya, gitu ya.
Apa indikator yang kamu pakai untuk mengukur sesuatu itu masih murni atau tidak, bahkan itu dipalsukan? Terkait dengan apa yang kamu pegang saat ini gitu. Oke. Coba. Ya Unik ini ya, ke aku lagi ternyata. Kores Bentar ya, dulu, kores dulu, nanti biar Uni mungkin lanjutan ngobrol-ngobrol santuy dengan Elisa. Lanjut Oke, kores. silakan. Ya, thank you. Ini ya Liza. Jadi soal oral itu analoginya udah gua kasih ya ke Aderion, itu sangat mudah sekali gitu merubah oral. Kemudian yang menarik begini, ketika Aderion ngomong sesuatu misalnya, gua punya istri. Nah, terus gua rubah kata-kata itu ketika Aderion nggak ada, gua bilang enggak, Aderion jomblo. Nah, kemudian untuk mengukuhkan apa yang gua bilang, gua broadcast lah message bahwa Aderion jomblo, Aderion jomblo, Aderion jomblo. Kan gitu. Nah, kemudian orang-orang pun memakai apa yang gua katakan, bukan yang apa yang di awal Aderion katakan. Berubah itu jadinya, Yelisa. Oke, itu kan sesuatu yang terjadi di sekarang. Ini kan berbicara tentang yang di masa lalu. Apa yang kamu pakai untuk mengkonfirmasi itu dalam pemahaman kamu gitu? Iya, contoh begini, dalam hadis Nabi pernah dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW akan membuat sebuah keputusan hukum kepada seorang Yahudi yang curhat kepadanya, ini ada orang yang berzinah pada kami, gitu kan dibilang. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan firmannya Allah kepada Nabi Musa itu ada ayat rajam, ada ketetapan rajam, ada hukuman rajam begitu kan. Lalu kemudian Yahudi bilang enggak, di kitab kami enggak ada kok rajam gitu kan dibilang. Tapi ternyata di kitabnya itu disembunyikan gitu. Dia tutupi itu dengan jarinya. Nabi Muhammad tahu itu. Oke, nah, kemudian ketika dibuka memang ada tuh hukuman rajam. Sebentar dulu biar nggak disparitas. Tadi kamu katakan ditutupi dengan jarinya, betul kan? Betul. Berarti sesuatu yang ditutupi dengan jarinya itu adalah sesuatu yang sudah tertulis dong. Betul. Nah, lalu kalau ini kamu pakai untuk menganalogikan dengan apa yang kamu bawa sebelumnya itu nggak relevan sama sekali. Oh enggak. Karena lu hanya fokus di frasa gue menutup jari, lu enggak fokus di frasa di mana gue bilang. Gitu, karena kita lebih di mana gue bilang, ini dengerin dulu ya Yelisa, sebelum frasa itu, gue kan ada ngomong lagi di depannya bahwa Nabi Muhammad mendengar firman Allah kepada Nabi Musa mengenai rajam. Kan gitu gue bilang di awal. Enggak, saya fokusnya itu gimana Anda menjawab dengan argumentatif terkait dengan pernyataan Anda sendiri, sesuatu yang dipalsukan tetapi wujud fisiknya tidak ada. Nah, lalu yang mengkonfirmasi itu benar adanya telah dipalsukan atau tidaknya itu apa? Karena itu tidak tersirat. Tadi kasus ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada firman dari Allah Azza wa Jalla kepada Musa mengenai rajam, Yahudi menolak, tapi ternyata ada. Lah, itu kan lebih kepada responsi. Bukan. Loh, iya memang responsif. Kita kan melihat substansinya. Sebenarnya bukan soal responsifnya sih. Ketika Yahudi membenarkan ada ketetapan Allah kepada Nabi Musa, itu udah benar berarti rajam itu pertamanya oral pada Nabi Musa. Oke, berarti gitu kamu menggunakan falsifikasi di sini, mengambil dari sudut pandang yang salah gitu ya. Loh, sekarang coba sudut pandang yang benar gimana? Coba kasih tahu. Enggak, maksud saya kamu membuat konklusi ini dari suatu kesalahan karena mereka menolak, jadi kamu mengatakan mereka melakukan penolakan berarti benar adanya ini eksistensinya ada gitu. Oke, nggak apa-apa, kita terima. Oke ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang Yahudi itu percaya bahwa Taurat itu dipalsukan? Ya percayalah. Iya tidak lah. Gimana? Loh ya udah dibuang aja Yeremia 8 nomor 8. Loh, karena masalahnya kita berbicara secara agregasi. Gimana? Gimana sih? Yahudi percaya ada pemalsuan Torah. Bahkan Yahudi pun mempunyai keimanan tikun soferim. Yang kamu punya itu tinggi di sini dan emang nggak boleh disanggah. Maka saya katakan gimana? Itu kalau memandang suatu permasalahan udah kena dua ya Lisa. Kita jangan dulu ngasih pertanyaan yang baru. Kalau misalnya lu belum mengakui 2 poin yang udah kena di sini. Pertama, ketika gue bawain kasus ketika orang-orang Yahudi zaman Nabi Muhammad mengakui ada ketetapan rajam turun kepada mereka, di situ lu nggak bisa sanggah. Lalu kemudian yang kedua ketika lu bilang Yahudi tidak mengakui ada perubahan dalam Torah, padahal tertulis terekam itu dalam Yeremia 8 nomor 8. Bahwa pena-pena palsu telah merubah hukum Tuhan. Ayo, mau kemana lagi? Ayo. Gini. Oke. Karena cara berpikir kamu ini adalah orang yang falsifikasi ya. Jadi saya juga baru bertemu debat. Gak usah jauh. Lu nggak usah menggunakan persona gua dari orang yang itu untuk mengkonfirmasi apa yang konten yang gua bawakan.
gitu. Itu artinya senada atas apa yang dipermasalahkan gitu. Ke konten Tetapi yang pada global, saat Elisa. ini Jangan gitu, ke personanya tidak gua. semua Jangan ke orang itu punya pemahaman yang atau juga menyatakan bahwa kamu itu mengklaim sesuatu ketetapan yang oral itu sudah dipalsukan atau mungkin dimodifikasi, tetapi pihak yang punya atau yang mengklaim itu tidak menyatakan suara yang sama. Ya Kan udah, ini ambigu. ya udah, coba digini aja sekarang. Coba ditanya Yahudi. Yahudi mengimani nggak Torah CBLP? Oh, saya nggak masalahkan itu sekarang. Biar Sekarang yang kan terlihat nggak mau secara jawab general lagi sama aja gimana? kayak Karena Aderion kalau ini. kamu membawa itu bisa aja itu ada perbedaan di dalamnya. Itu Lo nggak intern bisa, mereka. nggak bisa. Otoritas Yahudi itu adalah rabinik. Nah, rabinik mengimani oral Torah. Rabi juga Lo. banyak yang sesat. Lo nggak boleh begitu. Lo mentang-mentang mesianik ditolak, Kita harus sidangnya di melihat tahun ini dulu 91. dong, kan nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Lu kenapa? Ya, Kenapa lu jangan tidak menghargai Yahudi Ortodoks dikontekstualisasi, ketika nggak boleh mengimani begitu. Torah? Kenapa, Bre? Biar nggak, Bre lagi. Kenapa, Sis? biar nalarnya itu kritis gitu lah. Ya, sekarang lu sekritis-kritisnya lu nggak bisa nutupin bahwa gue ini paham Saya Yahudi bukan dan masalah Yahudi nutupin, mengimani enggak, oral cuma Torah. Ya, pernyataan kamu itu pada kesempatan sebelumnya itu tidak jelas sama sekali dan tidak kalau kok mampu nggak jelas menjawab. gimana? Itu aja Sekarang ketika disparitasnya gue tinggi. bawa Saya nih, yakin orang ini cerdas poin gue paham yang gitu. ketiga ya. Poin gue yang ketiga. Dari tadi kan ke Islam mulu. Sekarang kalau kita cek langsung ke Yahudinya, Yahudi mengimani nggak oral Torah, ya, Liza? Ya semua kan Taurat yang dipegang saat ini mereka imani. Ya, Enggak, oral Torah CBLP Yahudi mengimani nggak? Jawab lo. saya tidak mempermasalahkan itu ya. Bukan Intinya, Yahudinya. yang saya permasalahkan itu adalah enggak. Kenapa? Kalau kita bawa Ini ke topik bukan lain, tentang itu lu atau nanti boleh kita perasaan bahas lu. pada Gua kesempatan tanya, berikutnya. Yahudi, Tapi yang menjadi Yahudi masalahnya mengimani adalah oral Torah nggak? Lu inkonsistensi jawab. kamu Dijawab ya, menggunakan Liza. yang oral itu dipalsukan, tetapi kamu membawa yang tertulisnya. Dan itu Enggak, yang ambigu. tertulis nanti Itu sekarang. melanggar prinsip Gue dari tadi berpikir, bahas nggak yang boleh oral Torah. begitu. Lu jawab ya, Liza. Yahudi mengimani Saya oral nggak Torah bakal nggak? jawab Atau itu. gue Saya bawa nggak bakal datanya jawab nih? itu. Enggak, kamu sampai ngemis. Ya udah, gue bawa saya nggak mau datanya ya. jawab itu. Oke, sekarang gue bawa Intinya, datanya supaya kita disparitas langsung stop kamu aja dan dalam lu menjawab ngobrolnya ini sama Unik sangat-sangat Riva. gamblang dan gapnya besar sekali. Intinya itu ya teman-teman, Enggak. Di bahwa sekarang dari kita balik pihak aja. Anda Bukan sendiri soal pun game tidak soal mampu game. Tadi gue memberikan udah jawaban yang bawa clear. dua Jadi kasus dan lu nggak bisa clarity-nya tidak membantah ada, itu. Sekarang oral kesalahan Torah, berpikirnya Judaism jelas, ya. Kita jadi ke Habat. memang tidak punya kemampuan untuk menjawab. Lo kok Gini, kesana gini, kok gini. ke pribadi, Nggak usah nyerang Eliza pribadi, larinya. nggak perlu Nah, nyerang ini pribadi. Berargumen saja dengan santun dan jawab aja semua gue selamat pertanyaan, datangin karena lu ke juga kebenaran. butuh pertanyaan apa dulu, butuh jawaban. Elisa dari tadi lu nanya Kores, ketika lu dibalikin nanya lu Iya, ini nyerang padahal gue pribadi dalam menjawab butuh gitu loh. konfirmasi. Dan Gimana netizen Eliza bisa lihat ini? sendiri dari tadi ditanya dia nggak bisa jawab. Malah dia Lo kok nggak bisa jawab? Ketika gue minta konfirmasi, kenapa kalian pada lari? Nah, sekarang nih, Eliza sini lihat, sini lihat ke layar gue. Untuk yang di mana? Untuk yang di YouTube dan TikTok. Nah, ini ya. What is the oral Torah? Apa itu Torah lisan? The Torah has two parts. Torah punya dua bagian, my brethren. The Torah Sebiktav, written law, which composed in 24 books of the Tanakh, and the Torah Sebealpeh, oral law atau hukum-hukum lisan. Dar, selamat datang di kebenaran. Lu tuh gue bilang juga. Oke. Nah, kan Ya, baru oke sekarang. Oke, kita baca ya bagian berikutnya ya. Ya, silakan. The Jews told Moses that he will give an name and Torah and the commandments. Where did they declare at the word commandments? Are they commandments which they are not included in the Torah? Dispersed amongst the others is a clear inference to existence of the oral Torah. Ngan ini. Nah, secara original. Mana ya, secara ini? Lu mau baca yang ini silakan. Nah, jelas nggak? Coba lu baca. Iya, itu kan originally the oral law was not transcribed. Bahasa Indonesiain. Instead. Ya, itu artinya tidak ditransfigurasikan, tidak ditranskripsikan. Ya, oral Torah tidak itu dituliskan kan? Asalnya kan? Iya. Sifat asalnya berarti oral. Sifat asalnya berarti oral kan? Oral, ya benar. Ya udah, selamat datang di kebenaran, my bre. Ya, sifat dasarnya memang oral, tetapi kan gini loh. Kan saya tadi berbicara tentang sesuatu yang dipalsukan itu, gitu kan. Memang segala sesuatunya itu juga bersifat oral, bahkan Injil itu juga sebenarnya sekarang oral. Lu baru pro oral. Dari tadi sama kayak Aderion lu, tulisan dan tulisan. Yang menjadi permasalahannya itu adalah letak Anda mengkonfirmasi itu dipalsukan atau tidaknya itu dari mana kepada sesuatu yang oral ini. Ya, kita cek sekarang ke Al-Quran, kita cek ini kelakuannya apa nih. Nah, gini sekarang cek ke Al-Quran. Ini Elisa gue jawab. Dalam Al-Quran atau ayat 31, orang-orang Yahudi menuhankan rabi-rabinya, bener nggak? Coba gue tanya. Kamu jangan lari dulu dong. Loh, kita membuktikan kan? Kita membuktikan ini. Kita soal pembuktian ini. Hayo dijawab. Orang-orang Yahudi menurut kekristenan menuhankan rabi-rabinya atau enggak? Jawab. Oh, tidak dong. Wah, kok tidak? Kok tidak?
Oke, sekarang gua tanya lagi. Keimanan mana yang disuruh oleh Tuhan Israel, Yahudi itu bisa tefilot? Silakan. Apa? Tefilot? Tefilot ya. Di mana Tuhannya Israel menyuruh Yahudi tefilot? Silahkan ditunjukkan. Tefilot itu apa? Ini. Tefilot Ya, sembahyangnya Yahudi yang 3 kali. Saya nggak tahu. tefilot apa. Cuma segini kemampuannya datang ke sini. Ah, memalukan. Ya intinya itu ya. Intinya Lo bukan intinya itu, lo kalau jawab Anda dulu. Kita nggak ingin boleh menjawab intinya. sebuah Lo enak argumen, aja, itu gua belum. harus linear Gua dengan kentang apa ini. yang Anda nyatakan sendiri. Ada Dijawab dulu. Yahudi menjalankan tefilot, dalilnya dalam Torah di mana? Silahkan. Logical fallacy ya. Dijawab kabur-kaburan ini. Sista, ayo dijawab dulu. Teknis gitu. Lu dari Mesianik itu ya, kan nanti dari masalah sejarah ya. nanti Mesianik gua bawain lagi nih sidang Yahudi Bukan mengenai Mesianik itu masalah apa? Gua bawain lagi. brother. Bukan masalah itu sekarang. Ya saya minta Lu kok itu bukan masalah itu, lu pertanggungjawaban tadi kamu. minta gimana Kamu cara pembuktian membawa oral Torah itu konfirmasi dirubah-rubah yang kan gitu ya. tertulis, sedangkan yang kamu permasalahkan adalah yang oral. Enggak fair dong. Iya, Kecuali iya. kamu bisa memberi konfirmasi dan validasi untuk kebenarannya itu, baru kita Ya bisa ini terima. kan ini kan Karena Yahudinya dunia tuh oral berpikir ini. itu Ini tidak Yahudi kan semudah oral nih. itu. Yahudi kan oral nih. Ya, Ini kan Yahudi kan oral nih. Nah, Ah. sekarang gua tanya sama lu, tunjukkan dalam kitab Torah tertulis ada perintah sholat atau tefilot punya Yahudi. Tunjuk ada nggak? Yang mau Yelisa, yang mau dibahas itu. Loh, mau bahas itu gimana? Tunjukin. Gimana? Jangan dibahas itu enggak. Bukannya Kita itu. mau babak Katakan belur tadi, aja bantuin. disparitasnya besar sekali. Ih, gimana Itu sih ini besar. kekristenan nih? Ya udah Nggak gua usah, tunjukin data satu lagi ya. disparitas apa kek kualitas nggak perlu. Yang Oh, penting iya. Udah bukan. Ini Udah ya, udah Liza. itu menjadi Liza diskusi belum itu di harus belum di berkualitas. levelnya Kores ya Liza. Lanjut sama yang lain dulu ya Liza. Silahkan. Aku gantian. Lanjut. Gue mau share screen. Jadi gini loh. Tadi kan memang benar kalau disebut oral itu nggak mungkin namanya dipalsukan. Itu nggak mungkin. Nah, karena memang gini loh, demikian sifat ciri Nabi Muhammad yang tertera dalam kitab-kitab para nabi terdahulu. Itu tentu nggak mungkin oral. Makanya kalian bisa dibilang dipalsukan. Tadi si cewek itu udah ngaku oral kok, Injil juga oral, katanya gimana sih lu Yon? Begini loh, Cewek udah ngaku tadi bahwa semua firman Tuhan tuh awalnya juga oral. Nah, kalau lu bilang gak dipalsuin, lu apa lu bilang itu Yahudi itu kan ada konteksnya ajaran ini Musa kan lu. tuh Nah, memang gini loh, kalau ini kan konteksnya dalam Bentar dulu. Ada Vergudog. Makanan aku yang lama hilang. Lanjut, silahkan. Silakan ya, lanjut. intinya gini deh, Uni tadi ingat banget nih cewek si Arion ya, udah bilang nih cewek ini tadi, iya semua pada dasarnya itu oral gitu kan. Terus si Yoyon bilang nggak mungkin yang namanya oral itu dipalsukan. Lah gimana awalnya juga oral Yon? Gimana? Makanya saya bilang jangan di-mute dong, sebelum Anda membuat kritik. Dan itu cewek cantiknya itu Yelisa, sebentar Yelisa. Ini kalau kita nggak dikohosin, kita nggak ngomong. nggak bisa kalau Yoyon dikohosin mah Jangan dikohosin nggak? Dikohosin nggak? Jangan mau ngomong. Mute. Yelisa mute. Lu kayak Yelisa mute. Nggak, ini nggak benar. Kalau dia nanti saat dia mau di mute semua kita. Ngatur-ngatur Nggak bisa. lucu. Jadiin kosong. Lucu. Yelisa, kita jangan ngomong. Kita jangan ngomong. Kalau mau jadi co-host silakan kembali ke DJ. Ini kalau ngomong gitu loh. Tadi kan awalnya Adrian ganggu. Sekarang gini aja, Yeliza sama Uni Rifat, Tafadol dilanjut silakan. Iya, gini ya. Aku lanjut. Kores tadi siapa sih Yelisa ini tadi tuh mempertanyakan, memvalidasi bahwa kitab Torah dipalsukan. Kita tuh pakai bahasa di Al-Qur'an tuh dirubah-rubah Yelisa. Kita tuh nggak ada kata dipalsukan tuh nggak ada, kita bicara pakai kitab itu dirubah-rubah. Itu ada Al-Qur'an ayatnya yang mengatakan bahwa fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min inda. Artinya tuh ada orang-orang yang coba bikin kitab pakai tangan dia sendiri tuh, terus bilang ini dari Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya di Al-Qur'an katakan. Nah, kemudian apakah ajaran ini akhirnya dipalsukan? Loh, bukan dipalsukan tapi diingkari. Contohnya apa? Lah, Yesus saja mengelaknat atau mengatakan orang Farisi sama Saduki ular beludak, bahwa mereka itu tidak mengikuti ajaran sesungguhnya. Makanya mereka itu termasuk orang-orang yang munafik, kata Yesus. Nah, di situ udah terjadi pengingkaran atau mohon maaf nih, penyelewengan ajaran. Nah, tadi lu udah bilang sendiri sama Kores, ya pada awalnya tuh pakai Torah, pakai lisan, oral, semuanya pakai oral, yang ngomong pakai mulut gitu dong. Ya kan Musa juga ngomong pakai mulutnya, Daud juga pakai mulutnya. Perkara nanti mau ditulis, mau dicatat, entah siapa yang nulis. Nah, kan itu yang lu tanya, gimana cara kami umat Islam memvalidasi bahwa apa-apa yang sampai kepada kalian itu semuanya tuh udah sesat kan gitu. Ya udah,
kalau gua mah gampang ngejawabnya. Kita lihat Kalau aja tuh orang Yahudi gimana sifatnya orang Yahudi. Ingat, Islam itu tidak berpatokan kepada bagaimana Yahudi berkeyakinan. Tapi kami di dalam Al-Quran diajarkan dimension oleh Allah, kami mengikuti para nabi. Nah, ya udah lu tunjukin aja nabi-nabi tadi yang ngajarin seperti yang Kores tuntut tadi. Contohnya, misal di kitab Taurat tertulis mana itu tefilot kata si Kores. Itu validasi bahwa ada nggak perubahannya? Yahudi sekarang tefilot tuh. Berarti ada perubahannya. Nah, contoh di Yesaya pasal ke-57 orang Yahudi itu lalim dan onar, bukan nabinya loh ya, orang Yahudinya, Bani Israelnya. Mereka tegar tengkuk. Mereka apa kata Musa? Selagi aku hidup aja kalian pasti akan berlaku busuk, apalagi aku mati. Nah, bukan cuma dipalsukan, sister, tapi diingkari, bahkan diselewengkan ajaran itu. Nah, makanya Al-Quran turun untuk menjadi apa? Kata Kores tadi, menjadi sebagai apa? Parameter kebenaran itu. Lalu silakan dibuktikan dengan kejadian sebelum-sebelumnya. Para nabi aja dibunuh-bunuh nama mereka gitu. Jadi pengingkaran-pengingkaran itu memang terjadi. Bukan kitabnya secara tekstual dipalsukan kok. Orangnya yang benar kan? Iya, benar dong. Iya, Nah, secara orangnya aja udah nggak benar, lalu lu percaya sama kitab yang dia bawa? Loh, bukan dong. Gini loh, kalau orangnya gini Bang, gini loh, Rika, sebentar. Orangnya aja Kalau udah nggak benar, orang tiba-tiba sebentar, lu Bang. percaya sama kata-kata dia gitu. Gini. Kalau orangnya nggak benar, Ini lucu. jangan ketawa dulu, biar saya selesaikan dulu. Kalau Nggak, orang orangnya aja udah nggak benar, tiba-tiba lu Baik. percaya apa yang dia bawa gitu. gini. Kalau orang yang nggak benar, Kacau nih. Mbak, itu dia yang digetok kepalanya, bukan dibuat kita baru. Loh, yang ngebuat kita baru tuh orang yang nggak benar. Kamu, Iya. itu Quran itu kan rencananya. Cita-citanya kan meluruskan ajaran yang sudah diabut-abut Kenapa lu kan. kayak gini ya? Kayak kenapa Kalau ya? Lu memang- seolah-olah mau melarikan dari diri pas, dari bentar. apa yang Nggak dia sampaikan. Ini Adirion, Lo sebentar. baru tahu. Nggak, bentar dulu. Sama kayak gua Kan kayak gini loh. Mama. Jadi gua harus sama aja kayak lu gitu Nggak, ya. nggak mungkin. Kita nggak akan pernah bisa kayak Gini, sosok Rifan. santai nggak. Karena lu juga kayak Mama, Yon. Gini, Sadar Mbak itu. Rifa, Mbak Rifa, sebentar. Jadi gini, kalau tadi kan kamu kan udah sepakat, itu kan orangnya bebal. Ya orangnya yang digetok, bukan kita yang salahin. Orangnya emang digetok kok dalam Islam, buktinya Ya mereka udah. disebut sebagai orang-orang Iya, yang dilaksanakan jadi oleh untuk Allah. apa ada Quran? Loh, Al-Quran untuk orang-orang yang tidak dilaksanakan ini, yaitu orang-orang yang non-Yahudi, mereka yang umat Ya untuk Islam kan, bukan orang memang dipalsukan kan. Seluruh alamin, Berarti- seluruh alam. Baik. Jadi Cuman buat Islam, seluruh alam. Bukan. Gimana sih lu? jadi Quran itu Lucu datang nih bukan maksa-maksa. begini gitu. Quran Enggak, itu gitu. Wait, kok suara lu seret sih? Kenapa Suara sih? gue lagi seksi. Jadi gini. Kayak gini. Enggak, Yon. Gini, Yon. Sekarang gini Si Elisa aja. tuh di mute loh. Sepakat Elisa nggak? tuh jangan di mute loh. Enggak, lu sepakat. Ya, kalian udah Nah, sama-sama gini. aja. Lu sepakat nggak kalau orang Yahudi itu perilakunya banyak menyimpang, menyelewengkan agama? Lu sepakat nggak? Gini, Oh, Bu wow. Rifa, boleh saya Lah ya jawab? udah. Udah tanya Elisa, Ketika ya, orang-orangnya Jadi, aja udah lu tahu, eh, bentar, gantian dong. Gue bingung ya, kalian Iya, tuh silakan, berdua silakan. terus ngomongnya juga nggak ini. Kalian tuh kayak bahasa-bahasa yang akademis Santai aja. aja Iya, gitu. Slow down. Jadi gini, Gak usah. gue slow, gue orangnya slow banget, tapi gue memang semangat kalau gini-ginian. Jadi gini, ketika lu bilang bahwasanya kita sepakat orang Yahudinya aja udah banyak menyelewengin, lah terus tiba-tiba dia bawa kitab aja lu percaya. Dan lu juga tahu kan bahwa Septuaginta yang itu menjadi teks tertua sebelum Masehi itu ditulis sama siapa? Bani Israel, bukannya Nabi Bani Israel loh. Nah, kita tahu dong Bani Israel ini banyak yang menyimpang. Lah dari mana lu memvalidasi bahwa yang ditulis zaman raja yang disuruh untuk 70 orang itu menerjemahkan ke Yunani itu benar-benar seperti yang diturunkan kepada Musa. Nah, sekarang pertanyaan itu muncul kepada kalian. Gimana kalian memvalidasi bahwa kitab Septuaginta itu benar-benar yang dipegang Musa, yang diterjemahkan benar-benar originalitasnya nggak diragukan lagi, sama persis gitu. Karena secara teks Mesorah pun sama Septuaginta itu udah beda, banyak perbedaan. Betul. Sih lo. Benar. Nah, gitu Benar, aja lu udah benar, paham benar. bahwa ada Gini. perubahan. Nah, gini. Gitu. Justru Saya Masora itu sabar, namanya coy. tikun silverum gini. Ada perubahan. Bukan perubahan itu mereka mengenal dengan istilah tikun Gue pakai silverum. Al-Quran gue dong, jangan lu paksa. Gue harus ikut pola pikir lu. Di Al-Quran apa? Kan Bahkan gue bilang, Masoret fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ini gue pakai parameter Al-Quran dan gue pembuktiannya pakai literatur yang lu imani. Nah, kalau mereka merubah-rubah itu Merubah-rubah ada itu Al-Quran apanya? juga. Enggak, jadi gini loh. Banyak ketetapan yang Kores bilang tadi apa misalnya Ketetapannya Quran, itu oral atau bukan oral? awalnya kan oral tadi Bukan cewek awalnya kan oral. ngomong Jadi yang diubah itu gini loh. sekarang Pertanyaan saya gini loh, bukan sistematis awalnya, bukan alurnya itu terjadi Torah itu seperti apa, bukan. Yang diubah itu ketetapannya itu oralnya atau sebiktafnya. Loh, kalau kita buktikan secara historis, secara teks tertulis pun yang kalian imani juga udah dirubah. Buktinya teks Mesorah dengan Septuagint itu ada perbedaan. Oral diubah tuh bagaimana? Gimana sih? Enggak, saya nggak ngerti. Ketetapannya, Kalau hukumnya oral lu diubah. sebenarnya paham kata Kores, cuman lu pura-pura bego aja. Nggak mungkin.
Saya pura-pura bego. Si Kores sudah bilang ketetapan dari Tuhan yang berupa wahyu itu diselewengkan, dirubah sama Bani Israel. Yang Nah, lu diubah itu. percaya bahwasanya mereka adalah orang tegar tengkuk, suka Nah, menyelewengkan. permasalahan begini loh. Apalagi sekarang Masalahnya pembuktiannya begini, coba. tadi siapa namanya si Kores itu menyatakan Taurat itu tulisan, bukan Lah, tertulis. emang bener ada Torah. Si cewek Unik itu hajar lagi ada. teh pilot unik, hajar lagi teh pilot dia. Iya. Dia bilang Gini. gini. Tadi nanti Gini. Kores silakan sambung. Mereka kan Enggak, berdua, kita gini. ya udah tiga Standing berdua. point-nya Nah, cewek Kores. ini, lu mau Enggak. bantah nama Jangan cewek ngomong cewek ini lu, jangan ngomong cewek ini. Nah, cewek ini udah bilang tadi. Jangan ngomong cewek ini, lu nggak sopan lo, lu nggak sopan lo. Siapa? Bilang Ayo, Yelisa. lah. Lah, Ya. emang cewek, emang dia cowok. Jangan ngomong Kamu cewek bilang dia ini, cowok, cewek ini, baru cewek ini. Emang dia Lu, ladies perempuan yang emang kamu kayak ladies. sopan, yang sopan ya udah. Emang bahasa mana sih cewek nggak sopan? Emang Udah, lanjut kalau udah. dia Udah, bencong, saya kalau cuma ngomong memperbaiki aneh, cara ya, kamu. Kalian aja. kenapa sih suka nyerang pribadi kalau kalian Loh, ke pojok? Lu yang Bahasa nyerang kita pribadi ini. kamu kok cewek ini tuh nggak sopan. Gimana di kamus bahasa Indonesia? Menurut kami cewek orang ini bahasa adalah Indonesia, perasaan. Menurut kami orang Indonesia, Kalau gua bilang menggunakan dia cowok, cewek nggak ini tuh nggak sopan. sopan. Itu nggak sopan Nggak ada menurut di kami situ. orang Indonesia. Gimana menurut kami? Kalau menurut orang Islam mungkin nggak apa-apa, itu nggak sopan, sopan. Emang Tapi cewek kami ini menurut nggak kami orang usah Indonesia itu nggak bahas. sopan. Lanjut, silakan. Cewek ini kayak lu sering juga kok Yon. Lu nggak usah lu di sini nyerang pribadi. Orang tahu siapa lu kok. Lanjut, fokus. Aneh nih. Jadi kembali Fokus, lagi. Rifa. Tadi gua ulangi lagi. Si Kores udah dengan sangat detail bilang bahwa dia mengatakan ketetapan Tuhan itu yang udah diselewengkan, dirubah, kemudian ditulis baru lah, ditulis sama siapa namanya orang-orang Bani Israel. Diam dulu lu gua lanjut, lu nyaut, bener lu kayak mama lu Tadi minta nggak. dihargai, lu Kores nggak ngomong minta gitu. dihargai tapi lu nggak menghargai, enggak gitu kata Kores tadi. Gua Lagi nangis. baru masuk, Lagi nangis. Nah, tiba-tiba lu minta gini, apakah itu tertulis? Loh, Kores udah bilang secara Yahudi sekarang aja percaya Torah lisan ada, Torah tertulis ada. Bahkan Torah tertulis aja juga udah dirubah-rubah kalau kita pakai parameter Yahudi. Buktinya mana? Septuaginta dengan teks Mosore aja beda. Nah, sekarang Torah lisan ada loh perubahannya. Lah buktinya kan dari awal si Mbak Sis ini udah bilang, "Iya, Mbak Rip, iya Kores. Emang gue sepakat. Tadi gue denger loh bahwa pada dasarnya wahyu yang turun kepada para nabi itu memang memang oral. Lah emang pakai mulut kok ngomongnya gitu. Nah, perkara nanti ada yang nulisin ada apa itulah Al-Qur'an mention fawailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ada orang-orang yang dengan tangannya itu menulis kitab suci, mengatakan ini dari Tuhan. Nah, parameternya gua memvalidasi dengan umat Islam seluruh dunia bahwasanya memang telah berubah. Ya kita cek aja gimana perjalanan Yahudi sampai sekarang. Contoh tadi bukti kata si Kores, apa tuh tefilot? Mereka ngerjain tefilot dong. Nah, si Kores minta sama lu, di mana itu tefilot diajarin gitu. Lu jawab aja udah, jangan lari kemana-mana. Aha, saya bilang. Oke. Dari tadi aku dengar Ibu Ripa, jadi gini ya, kalau masalah, jadi yang ditanya itu, Lanjut. yang dirubah itu, apakah tradisi lisannya atau tradisi tertulisnya? Itu dulu harus dipastikan. Loh, enggak bisa. Sebentar. Kenapa? Jawab dari tadi. Bentar dulu. Ini materi Kores ya. Bentar dulu. Ini masalahnya. Iya. Kalau kalian ingin tahu pemahaman. Dari tadi kamu terus gantian dong. Ini kok aku jadi nggak jadi wudhu, woi. Sosok baik. Jangan tradisi. Gantian dong. Iya. Oh, digiring ke Gantian tradisi. dong. Tradisi Yahudi kita nggak bersandar ke Yahudi. Udah, Kok dengar. bilang Nabi Oke. Israel. Oke, terserah. Lu yang baru masuk. Udah. Tiba-tiba lu nyimbrung masalah kita. Dari tadi aku udah berapa menit? Aku di sudah 1 jam. Iya, sekarang gini masalahnya. Bentar. Yang dirubah. Udah. Yang dirubah itu yang mana? Baru apa acuan Semua kalian? ketetapannya gitu. Semua. Ya ketetapan Oke. Allah itu udah Tetapi- dirubah. Buktinya mereka menyembah kepada Molok, menyembah kepada Baal, mereka mengada-ada. Oke. Buktinya juga Oke. mereka. Sebentar. Terus apa lagi? Siapa yang menyembah kepada Molok dan itu tertulis di mana? Bani Israel di kitab lu itu kan validasi. Iya. Kitab lu gitu. Oh, jadi sekarang gini logikanya gini ya. Bentar. Logikanya gini. Tunggu. Kalau ada orang Yahudi yang menyembah kepada Molok dan itu tertulis di dalam kitab Yahudi, kemudian kalian katakan kitab Yahudi dipalsukan, logika berpikirnya pijakannya di mana? Kitab Yahudi dipalsukan ini, gini, gue bilang tadi, gue lurusin dalam Al-Quran. Bentar dulu. Dengar dulu. Sesuatu ke mulut gue, enggak. Dengar dulu. Rifa dengar dulu, Rifa. Dengar dulu ya. Rifa dengar Gue dulu. nggak mau Erben menyumpal seperti Mbak Rifa dengar dulu. Gimana Ya, mau gue silakan. dengerin? Enak Mbak Rifa aja dengar dulu. Oke. Calm down.
Enggak, Kalau- maaf, kalian itu bukan, mengklaim, bukan. gue nggak bilang gitu. Tadi gini ya, Lanjut. contoh-contoh. Enak aja bilang-bilang palsu. Jadi gini ya. Yang mana dipalsukan itu tidak bisa kalian buktikan. Ya, Kenapa? Oke, bisa. Kenapa? bisa. Bentar Gini. dulu. Kenapa? Gini, Karena apa yang tertulis di Quran, kalau kisahnya dibandingkan dengan kitabnya orang Yahudi, masih jauh lebih lengkap di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh, Tapi hoak. sebentar, contoh. Nama wanita para nabi, istri-istrinya, kalian tidak akan bisa temukan di dalam Mana Quran. Zaman Esther, mana Ya sejarahnya? enggak masalah Ah. parameternya Itu jadi sekarang. benar apa enggak? Karena kalau itu seandainya gue lempar juga ke muka lu, Ben, hancur juga kitab lu. Loh, Lu ini mana? Tuhan lu aja yang jadi manusia itu enggak lengkap hidupnya. Kok lari ke sana? Oh, karena gue pakai parameter yang sama. Fokus aja lah, jangan- Oke, nggak apa-apa, saya ikuti. Benar. Oke. Aura, maka gue lempar Oke. itu ke muka lu, hancur hidup lu Oke. karena Yesus lu Oke. aja hidupnya enggak lengkap di Bible lu gitu. Oke. Gimana sih? Lengkapnya Oke, gimana? Yesus di dalam Iya. Alkitab jauh lebih lengkap daripada Isa yang kalian klaim sebagai Yesus. Itu bahaya. Mana lebih lengkap ke Yesus? Jadi, Mana? coba. Mana? Sekarang gue tanya. ketika Sang Yesus di umur dalam 20 tahun Alkitab itu kemana? yang tidak lengkap Apa yang jauh lebih lengkap Lengkap itu yang di dalam kisah Isa yang kalian klaim sebagai Yesus di dalam Quran. Loh, Mana? kalian jangan main logika dengan saya. Ini kalian semua. Kisah Yesus yang lengkap itu mana? Oke. Sekarang saya kasih tahu ya. Kalau lengkap, tambahkan apa? Saya kasih tahu. Yang 38 Bentar. Erben kalau Bentar. ngomong, sabar. Dengarin. Enak aja. Kelengkapan kisah Yesus di dalam Kisah Alkitab. Yesus lengkap mana? Erben ada kalau satu ngomong, Satu-satu dong Pak, ini Erben sendiri. tahun doang. Erben kalau ngomong, ntar Mirifa. Erben kalau ngomong, coba mic-nya dijauhin dikit. Soalnya kayaknya terkesan mic di dalam tenggorokan. Gak tahu apa yang dibicarakan. Itu oke lanjut. Itu aja kalau keras. Ya. Bikin timer aja lah. Biar Masih lagi. enggak. Gini, kita pakai timer karena Lu tema dulu aja. Selesaikan dulu aja. Ini aja. Dulu Rion tadi. Satu room ini kuladeni sore ini tapi pakai timer. Baik, itu bagus. Satu Ayo. room. Enggak gini. Soalnya gini. Ayo kita mainkan aja satu room. Ayo. Lawan aku aja sini. Aduh, kau nanti. Coba diam dulu. Di sini saya yang ngatur. Gini ya. Mohon maaf. Tadi karena kita cuma bisa kasih waktu untuk Adirion CS ini cuma sampai 1 jam ke depan. Karena 1 jam ke depan ini, room ini mau dipakai untuk acara yang lain. Gitu. Terima kasih, itu saja pemberitahuan. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang MDM. Jadi gini Bang MDM, Ya, aku mungkin sebentar, aku aduh, bisa nggak? ini Sebentar orang- dulu. Pak, menurut saya gini, maksud aku Lu gini. baru masuk, lu baru Bro, masuk. Enggak, no. Tadi Rion sama Mbak Elisa lu hargai dong Kristen juga yang lain. Rion sama Elisa tadi udah selesai udah lagi lanjut diskusi sama Korea. Lu hargai dong mereka. Jangan lu merasa hebat sendiri dong. Hargai pendapat mereka. Enggak, bukan gitu. Kenapa? Dia baru masuk, tiba-tiba dia udah mau konklusi aja, selesaikan dulu. Nah, tadi gini, lu sama Korea kan diskusi tuh, kita diemin. Tiba-tiba si Mbak Sis Elisa masuk dan gue juga masuk dong. Kan fair dong. Nah, tiba-tiba Erben nanti Ben, sabar lu ngantri di belakang gitu. Nah, maksud gue gini, tadi kan Rion bilang gini, tanya sama si Kores, yang dirubah apa? Kores itu udah ngejawab. Pertama, kita nggak peduli mau itu tertulis, mau itu Torah lisan, karena memang kalau kita validasi ke Yahudi, mereka mengimani dua itu gitu. Ada Torah lisan dan Torah tertulis. Sungguh pun demikian, gue tambahin dari perkataan gue. Sungguh pun demikian, mau Torah tertulis kayak mau Torah lisan kayak emang udah banyak perubahan. Buktinya mana? Loh, itu Septuaginta dengan teks Mesora aja beda. Kan berubah itu. Nah, itu tertulis. Kemudian ketetapannya oral apa? Iya kan Mbak Sis tadi udah ngakui yang namanya firman Tuhan itu memang awalnya emang semua pada oral. Terlepas nanti ada yang nulis, emang kita nggak dikasih tahu nih sama Allah. Misal nih Cahyono nulis di zaman sekian, tahun 1000 sekian, atau Cahyoni menulis, nggak ada, kita dikasih tahu begitu, Yon. Cuman yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti yang gue bilang tadi, fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangannya, lu bilang dari Tuhan. Nah, cara memvalidasinya gimana? Ya udah kita cek aja bagaimana sejarahnya perjalanan kehidupan kitab kalian. Loh, kitab kalian itu lo juga ditulis dengan terjemahan ke bahasa Yunani, Pentatos Panjang. itu kepanjangan, ini Rifa. fakta. Lah Ini kenapa nggak terima kepanjangan, bukan kenyataan sih lu, fakta, Yon?
Kamu Enggak, kepanjangan. Lah Kamu memang kepanjangan. Yang ini ngomong tuh itu kan saya tadi. konklusi dan closing Kita statement konklusi sekalian kan. biar kita buka tema baru dengan Erben yang katanya mau masuk biar nggak panjang Baik, baik, lebar gitu boleh, loh. boleh. Gimana Lo mau closing sih? statement? Lo mau closing statement ini Ya tadi? iya dong, kan tadi Oh, gua udah berarti bilang. Gimana sih ini. si Rion nih? Jadi gini, tadi si siapa sih namanya si Kores itu? Gua belum selesai. Gua Oh, belum tahu. selesai. Oke. Gua denger lu diskusi sama Kores, gua diemin dari tadi. Lu kan nanya, Sekarang ini apanya? Si Kores kan bilang gini. kamu mau closing atau bukan sih? Ya Udah. gua kan udah jelas. Abisnya lu nyelak mulu kayak Lo kan nyala, mama-mama. udah. Kamu kepanjangan. Dari tadi gua Loh, closing statementnya nggak apa-apa lah, emang sampai 1 jam gua ngomong. Belum berapa Sebenarnya menit gua ngomong. Aneh buruan sih loh. Rion. Gua kan menyimpulkan Buruan. juga. Hebat. Nggak bisa dong saudara Apa? baru orang Nggak, diintervensi. Lu di room muslim lo sekarang, lu udah banyak banget lo membuat apa ya? Kita tuh udah menghargai banget lo Kristen lo ya. Kalau di room lu mana bisa kita gini, di mute kami. Kalian Jadi tuh gimana? dapat kehormatan banget di sini dibiarin ngomong, nggak di mute. Terus maunya diapain? Bukan Harusnya gitu, mau dihargain. sadar Kamu mau diri. dihargain gitu. Harusnya lu sadar diri. Kamu Itu minta maksud gue. dihargain. Nggak apa-apa nanti saya Nggak hargain perlu, ya. nggak perlu. Ya, terima kasih. Silakan, Sadar diri silakan. aja. Silakan, Nggak, silakan. sadar diri aja jadi Silakan. konten di room muslim gitu aja sih gua minta. Nah, Ya. lah tuh nyaut lagi, nyaut orang ngomong. Kenapa? Lu tahu kalau gua tuh kalau seandainya bicara, kalau lu nyaut gua buyar, lu tahu kan? Makanya lu sengaja. Mana sih? Yang jadi gitu. Si Kores udah terang-terangan bilang bahwa bagi pemahaman dia, bagi pemahaman kami, ketetapan Allah mau tertulis kayak mau nggak tertulis kan nggak penting. Yang penting sudah diselewengkan. Lah di pasukan ya validasi di kitab lu lah mana yang di pasukan, bahkan di kitab lu sendiri ada tertulis ayat-ayat palsu, bukan kita gitu. Nggak ada di Al-Quran tuh bilang mereka memalsukan, nggak ada, tapi dituliskan mereka merubah-rubah menyembunyikan apa yang benar, itu ada di Al-Quran. Jadi kami umat Islam pakai parameter Islam lah, jangan pakai parameter paradigma kalian, jangan paksa kami harus seperti yang kalian imani gitu. Nah ini bahwa orang Yahudi itu di dalam surah Al-Imran ayat 71 mereka suka mencampurkan yang hak dengan batil. Jadi campur tuh ajaran yang benar dengan ajaran yang tambah-tambahi sendiri. Mereka itu berdosa dan munafik. Al-Baqarah 76 sampai 77. Jadi kalau mau lihat parameter bagaimana ajaran, mohon maaf nih, kami tidak bersandar ke ajaran Yahudi. Kalau kalian iya nempel-nempel sama Yahudi ya monggo. Kami nggak pernah sama Yahudi. Karena Yahudi itu banyak sekte-sekte sesatnya juga. Bahkan menurut Yesus juga gitu. Tapi kami bersandarkan kepada ajaran para nabi Bani Israel. Nah para nabi Bani Israel ini divalidasi ajarannya gimana sih? Siapa yang ngikuti yang enggak sih? Gitu caranya diskusi ya. Oke Rion lanjut, gue closing statement itu jangan bawa framing baru karena kita buka tema baru aja gitu, silakan. Baik, jadi gini kan teman-teman Muslim tadi kita sudah mendengar ya, kalau mereka tidak mengerti, tidak peduli mau itu oral teks atau enggak oral teks, kami enggak peduli. Artinya memang mereka punya iman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara oral begitu. Oral teks, yang oral tuh bagaimana dipalsukan? Itu kok tadi yang kita tanya. Sementara kalian contohin ya Kores gimana sih? Gini loh, Torah Sebikta sama Torah CBLP itu ngomongin gini, Torah CBLP itu menjalankannya Torah Sebikta itu seperti apa? Itu lebih ngomongin ke gimana? Kami menjawab. Jadi gini loh, kan tentu Kores sudah jawab tadi, jangan bilang Kores nggak jawab. Tapi gini loh, saya itu maunya kan, dengan kamu mau menutup lagi. Enggak, kamu menutup lagi. Kita tutup lagi, nggak apa-apa. Saya tunggu kamu menutup lagi ya. Iya oke, tunggu ya. Jadi gini, jadi jangan framing deh. Gua biarin lu framing. Kamu kan berarti framing. Kamu juga ngomongin framing. Kamu lanjutin sampai kamu selesai, baru saya lanjut. Kores tadi nggak jawab. Padahal Kores sudah kasih analogi cara merubah Torah lisan gimana. Misal gini, Rion ngaku kalau dia adalah artis terkenal. Lalu Kores bilang, enggak, si Rion bukan artis terkenal. Nah itu namanya udah merubah lisan, oral gitu loh. Masa aneh gitu aja bagi lu nanyain gimana caranya, aneh deh. Udah lanjut, gitu aja nggak paham lu. Silakan. Jangan framing pokoknya. Kalau framing gua bantah lagi lu. Ya nggak bisa. Itu kalau oral itu diubah-ubah itu tidak bisa, Mbak. Kok kagak bisa? Tidak bisa. Itu tradisi. Tradisi itu sebentar. Kita nggak bicara Yahudi. Lucu nih si Rion. Lanjut ya. Udah malas. Kan konyol gitu loh. Kan makanya. Ya udah deh. Kamu nggak bisa ngomong deh. Nggak usah. Ya udah lanjut. Udah cukup langsung aja ke Erben. Ini dia nggak bisa diskusi nih orang kayak gini. Kok nggak bisa diskusi? Bisa. Ya kamu kan udah kasih kesempatan menutup. Kamu kan sudah kasih kesempatan menutup dan saya diem. Lu kalau saya ngomong jangan memframing, jangan mendustai kata-kata Kores tadi. Jangan Kores sudah bilang, gue dengar kok Kores bilang apa. Kamu itu debaters yang hidupnya dengan framing. Lah, apa framing kamu nggak akan hidup? Oke. Lu apa? Argumen kamu nggak akan hidup. Sebentar. Lu apa coba? Gak usah pribadi. Jangan pribadi. Karena begini,
Kan kita tadi Nonsen. sudah dengar omongan Islam bahwa kami nggak peduli mau oral teks kayak mau ini kan artinya kamu nggak serius nih debat. Kamu mau Lu kok nggak bercanda di sini. Lu kok serius? Kok nggak serius? Sementara di dalam Quran sendiri Bapak, ini tuh dijelaskan gini loh. Di dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu yang dimaksud adalah menghapuskan ciri-ciri Muhammad di dalam kitab mereka. Itu kok disebut langsung nggak ada ngomongin Torah Ketetapan. Itu kan tetap ketetapan kan. Masalah Yahudi juga punya Torah tulisan itu kan benar kan? Emang main-main mereka? Benar, Kalau kamu itu tidak bertanggung jawab atas iman kamu dan omonganmu. Ini lucu masa Bagaimana kita bisa sholat oral? cara berpikir. Itu yang tadi ditanya. Udahlah, saya nggak mau. Halo, kita kasih Erben ya. Erben Ya, silakan. Silakan Erben. Aku mau kalau di timer supaya tertib. Timer. Ini kita mau sholat ini kita mau jam sholat. Itu Ini mungkin. aja deh di reschedule aja deh Pak. Gitu aja kita reschedule yang penting. Ya, Ya, setelah yang sholat. handle dari Muslim bagian Wit sama Wita aja dulu. Yang Wit tafadhol silakan ini. Aku baru Nggak usah, maunya yang khusus Erben maunya khusus. Siap khusus. Kita persiapan waktu khusus. Ya kapan enaknya? Kita di sini ya enak banget sih Rio ini dari tadi Saya mau nonton itu kita dong loh. tadi pernyataannya itu untuk dibahas jadi topik berikutnya ya. Gimana keren nih, berkaitan dengan apa itu tadi klaim kalian bahwa itu bisa dipalsukan terkait dengan yang oral tadi gitu. Bagus. Ya, sama Ya, Lisa sama Erben. Iya, Lisa sama Erben. Mak mundur lu Yon. Enggak, gue mengalah, bukan mundur. Gak apa-apa dong, teman-teman gue luar biasa kok. Ya, Kapan itu? Cuman gini aja ya. MYM Jadi gini ya. jam 8 mau gue samperin. Ya. Jadi aku juga ada debat. Alkitab itu tidak sempurna. Bro Erben. Dengarkan, bentar dulu. Bro Erben. Tetapi Diturunin dulu itunya volume mic-nya diturunin pecah. Pak Jorokku. Biar hancur semua langsung. Kalian aja mic-nya Erben. Dikecilin volume mic-nya. Jadi, walaupun kalian katakan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu tidak sempurna, tetapi jauh itu lebih sempurna daripada Quran. Itu yang harus kalian pikirkan. Ya udah hukum nikah dong, kasih dong. Hah? Hukum nikah kasih dong. Dalam Alkitab tidak ada hukum nikah, tapi yang ada hukum. Ya udah hukum kawin deh. Aku kasih kawin aja nggak tahu hukumnya, aku lengkap kitab lu. Iya, di dalam. Ya udah, ya coba hukum kawin dong gimana dong selain 1 Korintus 6 nomor 16. Teman Kristen, kitabnya lengkap, hukum nikah nggak ada. Loh, hukum nikah nggak ada, hukum kawin yang ada. Ya ada, boleh mana hukum kawin coba? Karena hukum nikah itu kan berbicara hubungan seks itu. Siap. Kita Nah, sekarang tidak hukum kawin mengatur coba. orang. Jalannya 1 Korintus 6 nomor 16. Hukum perkawinan itu yang pertama Oh iya, hukum harus kawin ada, nikah nggak ada. monogami harus monogami. Oke, dalilnya? Iya. Loh, Allah menciptakan satu laki-laki, satu wanita. Oh, dari inspirasi ya berarti. Lanjut. Bukan. Itu memang kenyataan kan satu laki-laki, satu wanita. Bahkan wanita diambil dari tulang rusuk laki-laki di dalam Enggak, Alkitab. kalau di kita kan Islam tuh deklarasi ya, menikahlah kamu 2, 3, 4, jika tidak bermampu adil, maka Iya, nikahilah nggak satu apa-apa. saja. Nah, itu deklarasi tuh, nikahilah lah. nggak apa-apa. Nah, itu tuh. Perintah Perempuan Nabi. yatim. Perempuan yatim. Nah, coba. Oke. Iya. Ada yang tidak dari inspirasi nggak coba? Artinya berarti wahyu di Quran itu dengan ajaran di Alkitab itu dari dua Allah yang berbeda. Itu saja nggak apa-apa. Ya memang itu dia. Wah, Di nggak apa-apa kami kalau mengimani Nabi Isa itu dari Yahudi berbahasa Ibrani kan. Kalian kan berbahasa Yunani. Memang berbeda Erben. kami yakin bahwa Yesus itu menggunakan Enggak, siapa kita nggak bisa. siapa ini? Erben. Siapa ini? Siapa yang siapa? Si budak Angon. Oke ya. Tetapi ketika Yesus disalib, tulisan di salib itu ada 3 bahasa. Berarti Yesus kan 3 bahasa. Iya. Nggak mungkin 3 orang bahasa. mati nulis tiangnya sendiri itu nggak mungkin, Ben. Iya, kenapa orang yang hidup itu menuliskan 3 tulisan itu? Tidak ada di situ Tulisan di bahasa mana? Arab. Itu ya orang Romawinya lah, Ben. Iya, tidak ada di situ bahasa Arab. Kami Ya tahu memang bukan bahwa orang Arab, semua bukan orang orang Arab. ya udah Orang kenapa? Yunani gue bilang. Mengapa Isa di dalam Quran berbahasa Arab kalau dia orang Nah, contoh Yahudi? gini, coba Eugalion itu ketika Yesus ngomong Eugalion itu memang bahasa Ibrani kan, bukannya Haderion ya? Bahkan di dalam Quran ada banyak bahasa yang bukan bahasa Memang Arab. berbeda, Ben. Memang berbeda. Itu dia. Beda. Jadi kalau kamu Beda, memang bahas beda, Ben. bahasa, artinya kamu menggali kubur. Nggak ada nabi Contoh, dari Yunani Injil yang itu bukan ditinggikan dalam bahasa Islam. Arab. Nggak ada. Itu Injil itu bukan Betul, bahasa bukan Arab. Nah Itu kan masih coba banyak Eugalion kan bahasa-bahasa bukan yang bahasa lain. Arab ya, Ben ya? Hawarion itu juga bukan bahasa Arab.
Iya, Hawariyun itu bahasa Arab, Hawaria yang Masjid itu bukan. bukan bahasa Arab, masjid juga bukan bahasa Arab. Hawaria yang bukan. Iya. Masjid juga Oke, bukan jadi- bahasa Arab. Ya udah Jadi silakan kalau ditunjukin gini, Hawariyun Enggak, dalam aneh. bahasa lain. Itu bukan bahasa Itu Arab. masalah Allah pun bukan bahasa bahasa. Arab. Ini aja, Iya gini coba aja. silakan dibuktikan Sekarang itu Hawariyun. Itu Lu menurut pakai saya bahasa Pak. Yunani. kita lu pakai Jangan bahasa ngomong Yunani. gitu tuh. Jadi gini ya. Itu enggak orang Yunani, alah. Oke, Iya, oke. masalah bahasa, masalah Nggak Yesus apa-apa. bukan orang Tuh Yunani. kalau dibawa ke bahasa marah-marah. Iya. Orang kita udah Siapa yang menggunakan marah-marah? beda. Oke ya. Jadi Ya. gini, mengapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Bahasa internasional. Injil ditulis untuk kepentingan pemberitaan Injil. Dan Injil ditulis bukan oleh Yesus dan tidak gedebuk dikasih kepada Yesus. Waktu Ya, Yesus masih kecil. rentangnya kan sekitar berapa? 100 tahun ya, Ben ya? Nggak ada 100 tahun bro. Berapa puluh tahun berarti? Sekitar puluhan tahun, 15-an tahun kok. Ah, Setelah puluhan Yesus tahun ya. Udah masuk keburu ya. naik ya. Berarti oral Iya, dulu nggak ya. Aduh, sayang banget. Tidak masalah. Masalahnya Ya udah begini. kalau begitu. Begini. Darren nggak masalah tuh Oke. oral dulu katanya. Jadi gini, oral itu artinya kan cerita kisah yang ada terjadi. Tetapi yang harus Hasil dipastikan juga, gibahan. Orang gibah dicatat. gini, oral atau cerita yang ada itu dituliskan di dalam Alkitab, itu tepat. Tetapi yang harus kalian pikirkan bagaimana dengan Quran. Dengan cerita oral pun tidak sesuai, apalagi Loh, kalau dengan di yang Quran tertulis. itu Allah langsung berfirman, inilah Satu-satu kitab belum selesai. Al-Quran gitu. Bentar ya, Nah, coba contoh. kalau di dalam kekristenan Gini, coba. gini, Mungkin Yesus gini. atau Tuhan Israel bisa Oke, langsung gini ya, inilah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang aku legitimasi. Mungkin bisa ada. bentar. Jadi gini, Heeh. apa yang tertulis di dalam kitab Injil itu tidak bertentangan dengan cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apa yang tertulis di dalam Kita Quran masyarakat mana nih? Dengar belum selesai. Lanjut ada Masyarakat mana nih? apa yang Ada Tuan tertulis di Kudus dalam itu Quran masyarakat mana yang membenarkan? tidak sesuai dengan Apaan sih? kisah yang sebenarnya terjadi Betul. dalam buku sejarah. Validasi Contoh, kita sebenarnya dari mana? kitab Coba, Injil, coba biarin kasih. bentar. Kitab Injil itu bisa dikonfirmasi dengan catatan sejarah, catatan-catatan bapak-bapak gereja juga. Apa soal apa coba? Bahkan- Ini kan kita bentar, zaman bentar, digital ya. bentar, Bisa bentar langsung dulu. apa satu aja. Bentar ya. Kalian pakai Tetapi kopi kalau dong. Quran tidak bisa dikonfirmasi dengan sejarah. Oh Di situ. gitu. Iya, Oh tidak bisa gitu. Berarti dikonfirmasi. dunia ini tidak terciptakan dari satu yang padu ya? Loh, kok lari ke penciptaan? Loh, Si gimana? Condong Katanya kan. mau di Lu. Kok apa lari aja ke dibuktiin. penciptaan? makanya. Ah, Gimana jadi yang sih? apa nih yang nggak Kalian bisa kok yang Al-Quran lari-lari? salah itu bagian mana? Contoh, di Ah. dalam kitab, jadi gini, kalian katakan kan bahwa kitab PL dan PB itu kan tidak sempurna. Saya Ah. katakan masih banyak yang belum ditulis di situ dan itu diakui oleh Yohanes sendiri. Masalahnya begini, Lo yang ada tidak kitabnya udah sempurna berapa di puluh mata itu loh kalian ditelitikan. itu jauh lebih sempurna daripada Quran yang kalian klaim sebagai Ya udah sempurna. gini deh sekarang Contoh, Aha, kita uji coba. validasi. Boleh. Coba jelaskan dulu ajaran Islam berdasarkan Quran tanpa kitab yang lain bicara tentang sunat. Tentang sunat. Oke, sekarang Iya, kita tanpa Al-Quran kitab kita yang adu lain. sama apa nih? Nanti Tapi kita adu hanya sama Quran surat yang ini ya. sempurna. Iya, Surat betul. Filipi ya. Silakan. Kita adu sama surat Filipi yuk. Aku Nggak boleh, nggak Kok bisa. lari, kok lari. Lo gimana? Artinya, Nggak bisa. di mana lucu, punya letak parameter nggak mampu kesempurnaan memenuhi. Quran itu Erben. kalau dia tidak tidak bisa terpenuhi. menjelaskan ajarannya sendiri? Gitu loh. Iya, ya kita adu nih sekarang soal sunat dalam Islam, dalam Buat Al-Quran, kita kalian adu sama surat dulu, Filipi gini, dalam gini. Biblos. Kan gitu ya? Yuk kita adu. Silakan tunjukkan Sebentar. sunat di Filipi. Gue tunjukkan Sebentar. sunat di Al-Quran. Nggak Yang bisa. saya tanya, Loh. itu Quran. Jadi gini, Loh, kita teman-teman, kan harus ada bentar dulu, komparasinya. Berarti bentar. Quran salah, Saya- Filipi benar. bentar, Kan gitu. bentar, Kores. Ya. Kalian teman-teman Muslim, saya sangat senang sore hari ini. Kalau kalian satu room ini bisa berdiri tegak, berdasarkan berpijak atau mendasarkan seluruh ajaran berdasarkan Quran tanpa kitab-kitab yang lain. Satu topik saja saya minta. Jelaskan Gini, Ben, kalau sunat misalnya berdasarkan iya, Quran. boleh. Ya, satu topik ya. Oke, kita bahas hukum Silakan. nikah. Yuk, kita bahas hukum nikah. Enggak. Jelaskan dulu. Pilih, kok pilih? Buktikan Katanya satu topik, kesempurnaan gimana sih ini orang? Quran, ketelitian Quran berdiri tegak tanpa kitab-kitab lain. Ya udah kita bahas hukum nikah. Ayo, Udah hukum itu nikah. hukum nikah dibahas Kores. Sunat, Ya, kita bahas hukum nikah ya dalam Islam. Kata si Erben. Silakan kalian Udah. buktikan ayat dan Oke, Kores. gimana sih? Kores, Apa? kamu tidak bisa jawab, aku aja nggak bisa jawab. Biar kita Lah, lanjut kita ke topik katanya lain. mau membuktikan ini, gue mau membuktikan hukum nikah dalam Al-Quran, tidak Loh, bergantung ya, sama kitab-kitab lain. Yang kutanya tadi itu Kesempurnaannya kan? Oke, nanti kuladeni kau tentang hukum nikahmu itu. Iya, hukum nikah kita sempurna. Oh, Giliran nah, kita semua hukum oke. kita sempurna. buktikan kalau Aku lari udah kau pernah
Aku udah pernah bikin Juma jadi anak kecil dengan hukum nikah dalam Muslim. Oh, kebetulan Guru Nda ada nih. Guru Nda, assalamualaikum. Mana, suruh keluar dia biar ku baptis sekalian. Waduh, buset Erben, kalau misalnya yang ini lu mesti berani sunat ya. Mana Guru Nda nih? Apa dulu sunat itu bagi ajaran Alkitab Mana kami. gurunya nggak ada? Kores. Enggak aneh. Jadi kalian gini ya. ini. Ajaran Jadi mau Mirip, bahas Pak. apa ini, mau bahas Gimana sunat? itu orang Yahudi mengakui kayak gitu. Lu bilang dong dari awal kita mau bahas sunat gitu loh. Ya udah ayo, buktikan kesempurnaan sunat. Nah, ayo. Jadi gini ya. Enggak parameter yang sama, cuma saya dilemparkan gini. juga kepada Kristen lah. Satu Erben, premis gini. yang adil ya. Oke, satu Adil premis gini, yang kalau yang punya kamu mengatakan. premis itu lemparkan juga ke muka lu ya Erben, biar si Korea juga Bentar. sama. Bentar. Jangan Penginjalan standar siapa ya? kita Kayaknya lu bukan minta. Guru Nda deh. Salah. Jadi Nggak, maksudnya gini. lu minta standar di Islam. Sementara Iya. ketika dibalikin kau kabur Erben. Nanti Loh, udah Iya. beres. Kan Tadi perlu ngomong gini. sempurna hukum. Jawab Wah. dulu yang saya Kau. tanya, akan ku jawab dia punya pertanyaan. Iya, itu kan dijawab sama Udah, si Korea. sekarang Kau kau jawab dulu. dia bicara dari tadi. Kesempurnaan Quran berbicara tentang sunat, nanti saya akan berbicara sunat berdasarkan Alkitab. Nah, ya udah gitu dong. Kita bahas. Oke, saya siapkan materinya ya. Buktikan Al-Quran Asalkan sempurna. kalian mau mendengar, aku punya materi. Loh, ini si Korea bicara kok dipotong-potong terus. sama si Erben. Mama. Silakan. Ya Yelisa Silakan. ngomong. Nah, jadi Yelisa pemain lu tuh, main bahas Yelisa hukum sunat tuh. berarti dalam Islam ya. Silakan. Yelisa yang ngomong itu Yelisa. Yelisa. Ini udah materiku udah selesai. Yelisa. Aku presentasi tentang sunat siap. Ya udah sip, gas yuk. Kita tentang sunat ya. Sunat dalam Udah, Islam. selesaikan dulu tanggung jawabmu. Iya, Yelisa. Tadi kok Erben, tadi kau minta Yelisa ini mau ngomong. Bentar dulu. Yelisa dari tadi belum ngomong. Coba dulu. Aduh. Ya deh, Aduh. silakan Melisa ngomong dulu deh, silakan. Nanti aja dibuat sesi khusus gitu. Saya mau diskusinya komprehensif. Ya, saya nggak mau kayak gini, kayak orang bodoh, kayak orang tolol, nggak Betul, jelas. betul. Tuh Erben, kayak orang tolol kok Erben. Tahu. Udah lanjut. Lanjut Yelisa. Gini, Elisa ini orang apa sih? Gini nonaku sayang. Jawablah orang bodoh berdasarkan kebodohan. Jadi saya harus bodoh di sini. Woi, karena ada saya lo menghadapi ayatnya, orang barang bodoh. siapa yang mengatakan orang lain bodoh Udah, harus Pak. masuk neraka. Kita Mampus kalian. kita atur dulu. Udah lanjut. Kita berhenti dulu. Intinya ya kayak gini aja. Elisa Nggak bisa masuk neraka menjawab, kamu. udah Mengatakan bilangin lain orang masuk bodoh. neraka. Kita jadwal aja langsung. Yesus aja Gimana? begitu coy. Kalian masuk Salah. neraka kalian semuanya. Baik. Kemarin aja dia. Cuma ngomong gitu doang, Eliza. Iya. We're pelan. Ajaran ngomong Yesus Elisa. orang bodoh Barang siapa gitu yang mengatakan aja. orang bodoh Nah, masuk gini, neraka, gitu aja. jahanam kata Yesus. Gini loh, gini. Erben berarti Ada ilmu, ya. kasih Schedule yuk. sekali Kita otentik. schedule yuk. Kita schedule yuk. Yuk. Yuk Pak. Pak siapa nih yang mesti aku bisa bicara? Ayo kita schedule. Dengan siapa? Schedule sama siapa? Pilih Jadi aja deh. schedule tentang pemalsuan kitab Injil. Ya, Al-Quran Al-Quran itu. dengan Biblos mana yang tervalidasi sebagai Bukan, kitab bukan suci, gitu. udah itu aja. Nggak, gini Kenapa Pak. takut? Judulnya kayak gitu lebih Bukan. besar. Tadi yang diajunya Yelisa. Coba Yelisa yang ngomong deh. Tadi ngomong gimana Yelisa? Coba Yelisa. Enggak, saya enggak kasih izin lagi. Soalnya dia Iya, bodoh-bodohin pakai orang kata aja. tolol. Padahal Yesus bilang itu loh, barang siapa yang mengatakan Fotonya orang lain cantik bodoh, tapi masuk akhlaknya neraka, aduh. jahanam. Negatif Ngapain banget. pakai bahasa fikinisasi di sini? Jadi Dia nangis poros, kalian. poros. Tapi Jadi nangis ternyata kalian sama akhlaknya Yelisa. nggak ada. Mending Yelisa, gue lah ngomong oke, bahasa oke. Inggris, tapi nggak Nangis. menololkan Iya. kalian. Oke, gitu. kita selesaikan dulu masalah Dua sunat deh. dong. Silakan Kores berdiri tegak berdasarkan Quran tentang kesempurnaan Quran masalah sunat. Bicarakan sama saya, nanti saya akan bicara masalah sunat di dalam Alkitab. Saya sudah siap. Oke, siap, bentar ya. Sekarang waktunya kamu presentasi sampai habis. Sepuasmu. Nanti saya presentasi sepuas saya juga. Mending lu dulu aja, Ben. Lu dulu aja, Ben. Oh, enggak lah, kau dulu. Duluan, Udah, Ben. soalnya Duluan, dia lu aja deh. Dulu aja, mending lu duluan. Sik, gih. Oke. Sono gih. Habisin sama lu kitab. Kitab lagi. Soal kitab, habisin deh. Oke ya. Ini ajaran Alkitab kalau sunat. Oke, Yang sip. asal mau dengar. Gua minta dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak, Apain? Loh. enggak bisa. Itu namanya kurang kerjaan. Tuhan kalian Musa atau Yesus, gua tanya. Tuhan kami itu Bapa di surga yang Ya udah, menciptakan Yesus langit Tuhan dan kalian bukan? Yesus Tuhan itu Ya udah, sama. kita lihat coba sunatnya, Perjanjian ajaran sunat lama Yesus juga. gimana? Kita pengen tahu.
Jadi ini mau dialog atau memang kalian ingin menunjukkan kalau kalian tidak mampu hadapi saya? Ngapain ngambil dari Yahudi? Kristen itu sempurna. Yesus itu Loh. menggenapi hukum Torah, nggak usah ambil Yahudi, ngapain? Oke, saya lurus. Sejak Kristen ada, sejak Kristen ada, kitab PL Coba itu kalau sudah menjadi pakai kitab PB kami. dong. Jangan Kami itu, comot dari PL. jadi gini ya, Iya, kami itu dibangun di atas dasar ajaran Yesus. Siap. Yesus sendiri mendasarkan seluruh pengajarannya berdasarkan kitab-kitab PL. Oke, Rasul ya. Paulus pun ketika mengajar itu memakai kitab-kitab PL. Iya. Di situ jadi kami orang Kristen tidak pernah memisahkan diri dari kitab PL. Kami tidak seperti orang Muslim. Disangkali kitab kita terdahulu baru diklaim kitabnya sempurna. Kami enggak. Iya kan. Justru Kalian nggak kitab perlu Yahudi lah, Yesus terdahulu cukup. dengan kitab Yesus itu. Apa kitab-kitab PB itu satu kesatuan. Iya, ya udah Makanya coba dari Yesus kami- aja, nggak usah ke Nabi Musa, nggak perlu. Ya kalau seperti itu namanya bukan dialog toh. Wah, bacot berarti lu bilang Yesus lu sempurna, Kristen sempurna, ujung-ujungnya ngemis ke Yahudi. Loh, kami Karena nggak lu di ngemis. sini. Sejak zaman Yesus sampai para rasul, kitab Iya. kami itu PL dan PB. Ya udah, silakan Ya buktikan sudah. ajaran Yesus tentang sunat. Oke, jadi saya anggap kalian itu memang sudah ketakutan. Erben Ikhlas ya. sendiri, Tahu di sini. Aduh. tampol sendiri. Loh, Yesus Nah, silakan katanya dari Yesus sempurna. dong. Ngapain dari Yahudi? Saya gini, saya mau katakan sama kalian, tidak ada satu orang Kristen pun di dunia ini yang menolak kitab PL sebagai kitabnya. Gua nggak menolak, Ben. Ya Kalau misalnya sudah. kita bahas sejarah Kalau Yahudi, ayo kita begitu. ke perjanjian lama. Loh, kamu itu berbicara dengan Kristen Iya. yang mengakui seluruh kitab PL sebagai kitabnya. Boleh, tapi Ya gue pengen udah. pure yang ajaran Kristen Tidak dari Yesus bisa. soal sunat, silahkan. Ajaran Kristen itu berdiri di atas PL dan PB. Enggak bisa Yesus Enggak ada lah, guna Yesus kalau itu Nggak sempurna bisa. dia. Nggak Apa perlu hakmu? dia orang Yahudi, bisa Apa dia hak- pasti ngejelasin sunat. Apa Ayo, hakmu mengatur saya? bukan hak gua. Loh, dari kalau tadi di kamu sini nggak loh. punya hak, mengapa kamu kejang-kejang? Kalau aku Kejar-kejar berbicara gimana? ajaran Gua percaya Kristen PL Yesus dan itu PB. Tuhan buat kekristenan, sempurna Loh. hukumnya. Silahkan jelaskan hukum sunat menurut Yesus. Iya, Yesus itu Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Cakep. Iya, nggak apa. Mana hukum sunat dari Yesusnya dong? Ayo dong, gue pengen belajar. Yesus datang untuk menyempurnakan menggenapi hukum Taurat. Siap. Jadi Erben kita tuh. harus tetap melihat. Erben, kamu sunat nggak Erben? Loh, sekarang kita itu yang mau saya bahas. Kalau nggak sunat terus ngapain ngomongin sunat? Loh, Nggak apa-apa, mungkin dari Yesusnya Makanya, melarang sunat mungkin gitu akhirnya. karena Jadi kita dengerin jadi nih, gini ya, gimana ajaran Yesus coba. ajaran sunat itu Heeh. tidak berasal dari Yesus, Loh, tidak berasal dari Tuhan Musa. lu Yesus atau Musa? Tapi ajaran sunat berasal dari Abraham. Oke, Tuhan lu Loh. Abraham atau Yesus? Loh, makanya kalian itu gagal memahami sejarah. Loh, Tuhan lu siapa Lu sebenarnya? sejarah lu. Gak mungkin kan Ajaran Yesus sunat ini itu berasal dari Abraham. Iya, gak mungkin Yesus ini telat mengajarkan atau kekurangan hukum Ya, gitu saya dalam pikir- mengajarkan. Pasti saya pikir- sempurna kan hukumnya Gini kan? ya, saya Nah, ya pikir- udah silakan dari saya Yesus pikir sunatnya kalian- gimana? Coba. Saya pikir kalian harus belajar cerdas. Gak usah berpikir-pikir, sok berpikir lah. Ini Mana gue udah ada mau Yesus pengen, tentang gue sunat? ini Oke, bodoh ya. ini, gue mengosongkan diri supaya belajar sama lu. Silahkan. Oke, ini ya, jadi di dalam Alkitab itu dasar sunat itu pertama kali kan dibicarakan itu dalam Kejadian 17 ayat 9-14. Ya, ini sejarah Dasar sunatnya sunat. berarti ya. Bukan, ini ajaran sunat dari sini. Ini dasarnya. ajaran sunatnya. Iya, di sini. Di sini. Iya. Bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ah, kau goblok berarti. kalau Waduh. Parah. Oh, gua yang gitu. goblok. Aduh. Iya, Jadi Yesusnya gini, nggak saya ada mau berarti nggak katakan, ngajarin sunat sama orang sekali. Kristen sejak awal memakai kitab PL dan PB itu. Boleh, Erben, Jadi kalau boleh. kalian hanya mau minta PB itu tidak bisa. Gue nggak minta PB, gue minta Yesus. Ajaran Loh. Yesus soal sunat. Oke, Yesus mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat. Oke, tidak Oke. meniadakan hukum Torah. Jadi Nah, sekarang karena mana Yesus yang karena Yesus tidak meniadakan itu, maka apa yang ada di Taurat itu perlu juga dibahas. nggak berarti di sini Yesus berfirman soal sunat ya? Oke, jadi Yesus kan tidak meniadakan hukum Taurat, udah jelas. Loh, berarti itu hukum Torah dan bukan hukumnya Yesus. Kitab Kejadian bukan kitab Taurat Musa itu. Aduh, gue bingung Ben, ini orang Yahudi Ben. Gue pengen Yesus Ben, gue Ben. Loh, kan Yesus kan tidak meniadakan kitab Taurat. Enggak, Tuhan bro. itu siapa sebenarnya? Justru Yesus Musa atau datang Yesus? mengganti. Pintar baru ke sini. Loh, Aduh, susah.
Makanya Udahlah, kalian kalau itu kalau begini gimana kan sih? terbukti berarti ajaran Iya. Yesus lu kekurangan bahan sehingga butuh orang-orang Yahudi dalam hukum-hukum Bukan. yang lain. Justru Yesus itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Ya udah, mana ajaran Maka Yesus soal ini- hukum sunat? Ini Mana? ajaran Yesus juga, ini ajaran Yesus ini. Ya udah, mana coba dibilang di sini, Pak. Ya, setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi baru orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak laki-laki katanya. Maka Oke, ini Matius berapa ini? Oke, jadi karena Yesus mengajarkan kitab Taurat, maka kitab Taurat ini Ini juga, Matius berapa? waduh, berarti kalian itu memang benar-benar dibutakan sama Jibril. Lo kok dibuktikan sama Jibril? Iya, Kejadian dah. itu bukan Ini- Musa, bukan Yesus. Ngapain lu Kan- nerangin soal Musa? Ini kita Kristen bahas sejak hukumnya zaman Yesus. dahulu, sejak zaman Yesus. Musa memakai bukan kitab ini. Kristus, RBN lu tuh Oke. Kristen pengikut Loh, Kristus. Yesus melanjutkan ajaran daripada kitab PL. Ngapain Dan Yesus Yesus melanjutkan? juga. Tuhan kok melanjutkan hukumnya manusia? Loh, ya memang Tuhan Yesus melanjutkan hukumnya itulah. Loh, Karena apa itulah kehendak artinya Allah. gimana ini? Oke, Dari karena, Yesus karena dong. itu. Jadi gini, Yesus ngikutin Musa dong. Yesus ini Tuhan kekristenan loh, nggak mungkin yang Yesus, ngemis-ngemis Yahudi untuk hukum-hukum yang lain. jadi Yesus itu mengikuti ajaran Musa, tetapi Muhammad tidak mengikuti ajaran Musa karena Musa tidak pernah mengajarkan poligami. Loh, kalau Nabi Muhammad Tidak mengikuti pernah mengajarkan apa-apa kawin anak manusia. kecil, Yesus tidak pernah tuh ada mengajarkan roh kawin Allah di mantu, dalamnya anak loh. mantu. Tuhan dia. Tidak pernah mengajarkan kalian itu gimana? Ya kan mulai kesurupan. Loh, kok marah? Tadi kan Iya, bahas hukum sunat Yesus katanya. nggak pernah ajarkan kayak gitu, bro. Musa juga nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Hukum Yesus soal sunat Justru mana? kalau ini istri orang lain, bro, itu diajar Mulai kan, itu. ya. Iya,